Aduh, nggak ada lah. Udah jawab Bilang Nggak aja ada dong, ilmu, Dik. nggak ada ilmu, nggak ada ilmu, kosong Iya, semua, kamu botol. turun aja ya Bestam, kamu turun aja, ganggu kamu di sini kamu. Iya. Yalah, Jadi daripada dia jadi ngomong. begini loh. Pertanyaan saya Pak Bestam. Jadi Allah ya kan udah jelas. Waraka bin Naufal penulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani kitab Injil ada kata Allah. Allah itu ditulis Allah. Ya udah ada itu kata Allah. Ya Waraka bin Naufal Gini. itu iya. Ini Nah, Budi, sekarang- begini. Kalau dia meragukan Waroka bin Naufal, ya sebenarnya cerita dia itu sendiri yang memberitahu bahwa yang menemui Muhammad di Gua Hira itu namanya Jibril itu Waroka bin Naufal, gitu loh. Makanya yang menjadi pertanyaan, kalau seandainya Waroka bin Naufal itu tidak ada, apa Muhammad tahu yang nemuin itu adalah Jibril? Kan gitu. Kok dia mendoib-doibkan Waroka bin Naufal gitu loh. Tidak boleh kalian mendoib-doibkan Waroka bin Naufal itu gitu loh. Tidak boleh Pak. Ya silakan lanjut kalau Bukan Alwan juga begitu. Hadis bilang bahwa ini dinikahi umur 6 tahun, ya kan? Terus hidup serumah umur 9 tahun. Alwan bilang, "Oh, itu hadis." Terus gimana kayak gini? Kan capek-capek kita membawakan hadis, capek-capek kita membawakan riwayat, terus dibilang, oh itu doi. Gimana kalau begini caranya diskusi? Kan tidak ada ininya kalau diskusi caranya begini gitu loh. Iya udah keluar. Udah capek-capek dibawakan riwayat Waroka bin Naufal, tapi dibilang seperti itu. Iya. Suara saya udah kedengaran kah suara saya? Halo. Saya pakai headset. Shalom. Kedengaran nggak suara saya? Iya, Shalom. Ini enggak, Shalom. Suara Kumanci saya. di sini. Ibu Uti, Iya, silakan. Iya, Pak. terima kasih perdebatannya tadi. Sebenarnya kalau berdebat untuk sebelah itu sebenarnya cukup yang dasar-dasar saja. Tadi bicara Allah, selesaikan dulu. Allah itu bahasa Indonesia, kita orang Indonesia. Itu dasarnya. Yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Indonesia bukan orang Kristen, dari umat Islam juga, makanya kita pakai Allah. Itu aja. Nah, terus apa keberatannya? Clear. Jadi kita nggak perlu melebar. Di atas angin, Kristen itu di atas angin. Cuman kita menyampaikannya yang baik saja. Jangan katakan yang benar, Bu, salah. Katakan yang Ceritanya baik sama tuh orang gini ini. tadi Pak. Jadi ceritanya tadi Baik. begini ya. Kita ini kan sesama para pendebat dari Islam dan Kristen ini kan. Ada satu buah kebiasaan begini ya. Mereka itu para pendebat dari tetangga sebelah ini sering sekali mengemis-ngemis atau mengais-ngais sesuatu dari Bible gitu loh. Untuk mencari nubuatan nabinya seperti yang dilakukan Nandar, ya kan? Seperti yang dilakukan Kipli dan teman-teman lainnya gitu loh. Zakir Naik, ya kan? Mereka kan sering sekali mengais-ngais dari Bible, ya kan? Mengemis-ngemis dari Bible. Baik. Ini Seperti Pak Edis ya? Ini Iya, Pak Pak. Edis ya? Baik, boleh saya bicara mengenai Bapak, menanggapi Bapak ini? Boleh, Terima kasih Pak. Pak Edis. Ya. Supaya kita lebih santun begitu, Pak. Bapak tadi sampaikan Zakir Naik dan segala macamnya itu mengais-ngais. Kalau saya bukan di situ fokusnya, Pak. Al-Quran itu histeris, untold story, udah cukup kok. Tidak ada kaitannya Al-Quran dengan Alkitab, dengan bangsa Yahudi. Coba lihat, Al-Quran kan isinya rata-rata 60% diambil dari Alkitab. Padahal Al-Quran itu no histeris. Jadi tidak berwenang orang itu bicara Yahudi. Coba Bapak teliti, Pak Iris, saya tahu banget, Bapak paham sekali Al-Quran. Coba lihat, apa kaitannya Al-Quran dengan bangsa Yahudi, dengan kitab Yahudi? Tidak ada, clear. Jadi kita tidak perlu melebar gitu Pak, kurang lebih. Monggo Pak. Iya, yang saya titik fokuskan itu adalah mengapa gitu loh tetangga sebelah ini para apologetnya itu mengemis-ngemis, mengais-ngais dari Bible gitu loh. Kan cukup berdakwah saja, ya kan? Membacakan kitab mereka gitu. Nggak perlulah mengemis-ngemis dari Bible, merendahkan dirinya seperti itu gitu loh.
nggak boleh seperti Ya. itu gitu. Ya cukuplah santun. Kita jawab mereka santun aja. Pak, Tidak ada Pak. kaitannya Al-Quran dengan bangsa Pak, Yahudi, apalagi kitab Yahudi. Pak Kan tidak punya Fumancu, referensi. Pak Fumancu, Pak Monggo, monggo, Fumancu, Bu. Pak Monggo, Fumancu, Bu. maaf Pak, Monggo. maaf Pak. Kalau Bapak mau bicarain begini ya di belakang lah Pak ya. Jadi jangan menyalah-nyalahkan Kristen. Bagaimana cara orang berapologet itu kan punya cara masing-masing Pak ya. Kita jawab aja Muslim, kita jawab aja. Ya. Ya, Enggak, saya enggak nyalakan malah. Ya, Justru Ahmad tidak ada kaitannya, Al-Bajari. Bu. Al-Quran itu tidak ada kaitannya dengan Ya, bangsa sudah. Yahudi. Kita Clear, jawab ya? itu kepada Muslim aja Pak, jangan kepada sesama Kristen yang digituin Sama orang ya. itu langsung ngomong aja sama orang itu, enggak ada kaitannya. Iya. Orang itu bicara Alkitab. Iya. Relevansinya Ahmad. apa? Ya udah. Ahmad Al-Banjari, selamat sore. Dari Muslim Pak Ahmad, dari Muslim Pak. Selamat, iya Kak, selamat sore Kak. Iya. Muslim. Selamat ya Kak. Apa Muslim? Dari Muslim atau bagaimana Pak? Dari Muslim Kak. Mau nanya apa? Oke, sebentar Boleh. gini. Kalau dari Muslim bagaimana Pak pendapat Bapak tentang adanya orang-orang Islam seperti Nandar, Zulkifli dan kawan-kawan yang tukang mengemis-ngemis atau mengais-ngais sesuatu dari Bible gitu. Bagaimana tanggapan Anda tentang itu? Itu ngemisnya bagaimana Kak ya? Iya, seperti Nandar misalnya dia mengemis atau berhalusinasi tentang nubuatan Muhammad di dalam Bible. Bahkan sampai bikin kaos tuh, dijual kemana-mana kaosnya yang berjudul namanya kaos nubuatan begitu. Artinya dia mengais-ngais, mengemis-ngemis, menjilat-jilat dari Bible untuk membenarkan adanya nubuatan Muhammad dari situ. Seperti itu. Bagaimana pendapat Anda tentang itu? Itu kalau nggak salah kan dia latar belakangnya mualaf ya, Bang Nandar itu. Bukan Pak, bukan. Dia Muslim dari lahir dan nama aslinya itu bukan Malah. Yonatan. Iya, gini, makanya saya jelasin, itu nama aslinya bukan Yonatan, cuman dia pakai nama Yonatan dan dia berhalusinasi juga bahwa dia evangelis. Makanya begini, semua yang dilakukan itu seperti orang habis minum tiodan, begitu loh Pak. Iya. Dari namanya sudah berhalusinasi, namanya bukan Yonatan tapi Yonatan. Terus berhalusinasi juga bahwa di dalam Bible itu ada nubuatan tentang Muhammad. Terus mengemis-ngemis juga pakai tulisan-tulisan Ibrani, bikin-bikin kaos pakai tulisan Ibrani namanya nubuatan. Padahal kan masalahnya apa Bang? padahal Bang, iya, menurut pendapat masalahnya Anda, apa? menurut pendapat Anda apakah seperti itu mengemis-ngemis begitu itu apakah itu baik seperti itu gitu loh. Menurut aku ya baik-baik aja. Dia kan ikhlas, nggak minta perpuluhan, nggak minta Apa ke sih? penontonnya, nggak minta ke jamaahnya Ah. gitu. Gak nyambung ini bagaimana? Pada gila semua. Saya heran nggak ada mereka ini yang pinter gitu yang naik Budi. Heran. Loh kan gitu aku loh. tadi ditanya, ya sudah aku jawab. Ya anu Kak, aku menjawab sesuai hatiku, bukan sesuai Bapak apa kemauan gara-gara Kakak Bapak gitu. apa gara-gara Bapak belum buka puasa makanya Bapak agak halu gini, Pak? Nah, Sepertinya laki lelah belum buka dia, puasa, laki jadi anu lelah. dehidrasi. Assalamualaikum Al-Banjari. Iya. Waalaikumsalam. Saya Muslim Bu Uti. Edis Ya, kiri. silakan. Bang Etis. Pak Bangwan, silakan Pak Bangwan. Yang sopan ya, kita Bisa sopan kok Pak. menanggapi. Ya, kita sopan ya. Mana menurut Anda itu, Diskusi ya, Pak? diskusi yang Yang sopan. bisa menguatkan, bisa apa kasih contoh lah buat yang penonton lah, jangan ribut lah saya, kita di sini. saya kasih contoh ya, intinya begini. Teman-teman Kristen itu kan agak keberatan kalau misalnya umat Islam itu kayak ya semacam membicarakan Injil ya kan. Nah, itu tadi pertanyaannya. Nah sekarang begini, saya mengembalikan paling tidak pada dasarnya kita ini kan Yahudi, Kristen sama Islam itu ada kaitannya. Nah sekarang Gak kalau ada, Bang Edis Pak. memperta- Jangan Sebentar jangan dulu. dikaitkan, Iya, Pak. biarkan dulu. Ya, sebentar Pak Edis. Kita Ya. kita sama-sama agama Samawi lah. Heeh. Nah, Kan kaitannya begini. nebeng lagi Kalau kan, nebeng terus ah. Bang Edis itu kan Kristen nih, nggak ada ini. Sabar Terus dulu Bang Edis, mengatakan- tapi kita bantah. Mengatakan kalian itu mengambil Torah kan. Teman-teman Yahudi terima nggak? Ya sama aja juga. Kalau justru Kristen itu yang kalah karena nggak diterima Yahudi, ditentang sama Muslim. Itu loh Bang, sama Sudah? saja. Sebenarnya kalau Sudah, Pak? Kristen kan mengambil perjanjian lama. Ya, monggo. Iya, jadi pertama gini Pak ya. Pertama-tama Yesus dan para murid itu semua orang Yahudi Pak, ya.
Jadi makainya nggak mungkin pakai kitab Arab, Pak. Apalagi kitab primbon. Kan nggak nyambung, Pak. Masa orang Yahudi makainya kitab primbon? Kan nggak nyambung gitu loh. Karena mereka Yahudi, murid-murid juga Yahudi, tinggal di Israel, menerapkan hukum-hukum Yahudi, ya tentu yang dipakai ya PL itu. Nah, yang mengherankan itu ketika ada jatuh kitab dari langit, ya, yang nggak ada hubungannya dengan Yahudi, ya, datangnya dari Arab, mengait-ngaitkan diri, ini yang nggak boleh, gitu loh. Tapi kata Terus Oten kalau ada loh, misalnya- di Alkitab kalau- ada kalau Nur misal- Muhammad, kata Oten. Kalau misalnya siapa? Itu gimana? Yesus itu orang Yahudi, kok kitab yang ini bahasa Yunani, Bang ya? Kenapa bisa itu? Maksudnya Yesus itu orang Yunani gimana sih, Pak? Nah, gini-gini ya. Pak Edis mana nih, Pak Edis? Bahasanya Alkitabnya. Halo. Ya, dari sini saya Yunani. jawab. Saya jawab begini, Pak. Ya, nih saya kasih sejarah ya. Nih saya kasih Bapak sejarah ya. Bangsa Israel itu pernah diperbudak kembali, Pak. Dibuang ke tanah Babilonia ya. Nah, di Babilonia itu bahasa mereka adalah bahasa Aramaik ya kan. Mereka dibuang ke sana, lalu mereka orang-orang Israel itu, orang Yahudi itu mereka akhirnya karena mereka masuk di dalam tanah pembuangan bertahun-tahun, Pak. Ya tentu saja mereka juga berasimilasi dengan bahasa Aramaik. Tetapi orang Yahudi itu mereka dengar, orang Yahudi itu kulturnya itu ketat sekali, Pak. Ya, mereka tetap membaca kitab-kitab di dalam bahasa Ibrani, kitab mereka. Lalu akhirnya mereka menguasai dua bahasa. Ingat ya, Aramaik dan Ibrani. Lalu ketika mereka pulang kembali ke tanah air mereka itu kan dijajah oleh bangsa Romawi. Ya tentu saja bangsa Romawi ini ya, mereka juga akhirnya semua orang Israel, orang Yahudi itu mereka menguasai 3 bahasa karena kulturnya begitu. Yesus juga menguasai 3 bahasa. Kadang dia bicara dalam bahasa Aramaik, kadang dia bicara bahasa Ibrani, kadang bahasa Yunani. Tergantung situasi orang mana yang sedang dia ajak bicara di situ ya. Di mahkamah agama tentu saja karena yang mahkamah itu orang Romawi, dia bicara bahasa Yunani. Dan masalahnya bahasa Yunani itu adalah bahasa pemersatu, bahasa ibu atau bahasa nasional internasional. Ya, oleh sebab itu ya, ketika dibuat kitab karena kitab itu untuk segala bangsa, ya dipakailah bahasa Yunani, Pak. Ya, itu masalahnya. Kami tidak ya, jangan sama-samakan dengan ajaran Bapak yang hanya bahasa Arab. Karena Alkitab itu diuntukkan untuk segala bangsa, ya dipakai bahasa internasional, Pak, ya. Tapi ingat, semua orang Israel ya di situ ya di bawah pemerintahan Yunani itu mereka menguasai 3 bahasa itu, Pak. Ya. Ketika Yesus berkhotbah, dia memakai bahasa Aramaik di depan para murid-muridnya. Ya, kenapa dia pakai bahasa itu? Ya, karena murid-muridnya juga ngerti, Pak. Ya. Nah, untuk Matius menulis kitab Injilnya itu ya diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Tentu saja dia menulisnya dalam bahasa Ibrani, Pak. Kenapa? Ya karena mereka juga ngerti bahasa Ibrani, Pak. Ya, itu masalahnya ya. Nggak ada masalah kami dengan bahasa. Kembali Oke? ke yang tadi, Ya. kembali ke Ya. yang tadi yang dipertanyakan Bang Edis itu. Kalian nggak terima kalau misalnya umat Islam itu membicarakan tentang Yesus, sementara kalian membicarakan tentang Musa di Yahudi gitu loh. Yahudi nggak terima, intinya sama. Kalian Yahudi. mempertanyakan itu nggak terima, tapi kalian Harus. sendiri mengambil Torah. Harusnya bersyukur ya Bang ya. Hadirnya debater Islamnya harus bersyukur orang Kristen karena kan menambah pendeta di muka bumi. Kami Enggak, tenang aja, mereka kami ini- jadi pendeta mere- ikhlas mereka kok, ini- ikhlas lillahi Mereka ta'ala, ini nggak maju minta mundur nggak bayar. diterima, Bang Albanjari. Ke Yahudi ditolak, Kata mau Islam sebentar. mau dulu. maju ditentang. Sebentar.
Sebentar. Ya, Yang sebentar. bingung maju Ahmad mundur Al-Panjari, kamu nggak punya ilmu, jadi saya ganti dulu ya, lebih pintar naik dulu ya, maaf ya. Kamu kok larinya ke ini, ke soal yang lebih pintar ya, takut. yang lebih pintar ya enggak? Kok dia Ya, takut sih? Rasulullah ya Ya, salam. sebentar ya. Santai aja dulu, santai Bentar Bu, ya. santai. Ya, bentar ya. Soalnya kamu bicaranya aplikasi. Dia Kita larinya, bicara. maksudnya dia Ah, udah larinya kemana-mana, nggak sesuai sama Iya, konteksnya. kita bicara doktrin, dia bicara aplikasi. Aplikasi itu cuma ece-ece ya, terserah. Nah, ini ya. Iya. Pak Edis kok nggak ada siap. Dibuka Pak Edis itunya Pak Edis. Sebentar Bu. Ini Manjas Pilang nih kok berisik sih. Wah, ini suara apa ini? Ini nih, suara apa ini? Manjas Pilang kayaknya ada di laut deh. Ya. Iya gitu ya. Jadi kalau soal bahasa clear ya, kami jangan sama-samakan. Ini berisik. Ya, Suara soal apa bahasa. ini? Hujan ya Pak ya, kok berisik banget. Iya. Soal bahasa justru Pak. Soal bahasa justru ya karena ya firman itu untuk segala bangsa, bukan untuk satu bahasa satu bangsa saja seperti di kitab Bapak. Kata Nabi Muhammad, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang ada di negeri ini. Lalu Allah juga mengatakan dia tidak mengutus satu rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, bahasa Arab. Karena apa? Ya karena Tuhannya ada di negeri Arab. Kalau itu harus satu bahasa. Tetapi kalau diperuntukkan untuk segala bangsa, ya tentu saja yang dipakai bahasa internasionalnya. Tetapi yang Bapak harus ketahui, orang Yahudi itu tahu 3 bahasa, Pak. Ya, itu yang harus Bapak tahu. Ya, Mereka bahasa. Intinya adalah justru kalau Tuhan teritorial, kan tadi saya bilang Tuhan teritorial, Tuhan yang ada di satu tempat doang, ya tentu bahasa itu doang. Tapi kalau untuk seluruh bahasa, Tuhannya kan untuk segala bangsa, Pak. Itu yang harus Bapak ketahui. Justru Bapak kalau nanya begini, Bapak nyungsep ya. Karena itu Tuhannya itu Tuhan segala bangsa, segala usia, segala suku, segala bangsa, segala raja, segala benua. Itu dia. Oh, ya, makanya kalau kita punya apa? Bahasa internasional juga. Loh, kalau bahasa kan diterjemahkan ke bahasa kami, Pak. Kalau Bapak kan nggak boleh. Kenapa? Ya, kalau boleh? Bapak kan Kenapa ya nggak kan boleh? lah kalau nggak boleh kenapa Bapak nanya tadi? Kenapa Ya, itu kan diterjemahkan? sama. Jadi intinya nggak ada urgennya Ibu Uti bahas itu karena sama-sama kita bisa terjemahkan. Sekarang dia Mbak Nuni sekarang dia berubah ngomongnya lain lagi ya Mbak Kok Nuni ya. tadi itu Bapak kok menolak? Iya, jelasnya kok menolak sih Pak. Apa dia Lucu ya. Orang jawab akhirnya dia begitu lagi, Bapak. Iya, dia nolak. Yang ditolak. Kan awalnya pertanyaan kamu kok seperti itu, kan udah dijawab, kenapa ditolak? Yang mana yang ditolak? Mana yang saya tolak? Kok berubah-ubah? Lah iya, jelaskan dulu yang mana saya tolak. Nih, mana lagi nih ya lidah api nih, mana nih ada ini ya kita. Yang mana yang saya tolak? Selesaikan dulu Bu Uti. Makanya yang saya sampaikan tadi itu Ibu Uti panjang lebar tapi nggak ada isinya. Kalau Terus masalah Bapak terjemahkan kan bisa diterjemahkan semuanya. Pak, Bapak ngomong apa tadi? Ayo coba inget Pak. Pertanyaan Bapak tadi apa, Pak? Bapak tadi nanya apa, Pertanyaan Pak? saya, kalau misalnya memang Yesus itu dari umat Yahudi Nazaret, kenapa kitabnya justru bahasa Yunani? Nah, terus? Itu kan. Iya, Terus terus Ibu menjawabnya beda dengan Al-Qur'an, hanya satu bahasa. Kalau bahasa kalian itu bahasa internasional. Pak, jangan ngeles. Kalau memang maksudnya sama, kenapa Bapak bertanya? Kalau Yesus itu bahasanya apa, kenapa Alkitabnya ditulis dalam bahasa Yunani? Lah ini kan Bapak bertanya. Kenapa Bapak sekarang malah malah dibalikin. Dia malah dibalikin ke saya, lucu kan? Runutannya tadi pembahasannya. Dia balik udahlah Pak, udahlah ya. Jadi itu ya isinya. Pembahasan tadi. Udah itu jawabannya. Dengar, itulah jawabannya ya. Kenapa dalam bahasa Yunani? Karena ya firman Tuhan itu untuk segala bangsa, bukan untuk satu tempat saja, orang Yunani doang atau orang Ibrani doang, sehingga eksklusif tidak bisa dipelajari oleh yang lain.
tetapi diterjemahkan ke dalam semua bahasa, bahkan kitabnya bahasa Yunani, karena bahasa Yunani bahasa internasional, karena diperuntukkan untuk segala bangsa gitu loh Terus ketika Pak. Tuhan Ibu Uti berfirman itu pakai bahasa apa Ibu Uti? Bahasa Nah, Yunani iya atau kan bahasa tadi kan Ibrani? kan saya udah bilang ya, dia ketika dia dengan murid-muridnya, kadang dia bicara bahasa dalam bahasa Aramaik. Yang saya baca itu ya, ketika dia berkhotbah di gunung ya, khotbah Yesus di gunung itu bahasa Aramaik ya. Lalu ketika dia bertemu dengan orang-orang Yahudi, ngobrol sama orang-orang Yahudi ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli kitab itu ya, ahli-ahli orang-orang Saduki, itu dia bicara bahasa Ibrani, Pak. Nah, ketika dia bertemu dengan pemerintahan Romawi, bahkan ketika dia diperhadapkan dengan orang mahkamah agama terakhir itu, dia ditanya dalam bahasa Yunani, Pak. Nah, masalah nggak ada kebingungan orang pada saat itu, orang Yahudi, orang Yunani itu nggak bingung, Pak. Orang-orang Farisi itu mereka menguasai 3 bahasa itu kan saya bilang latar belakangnya mereka juga pernah dijajah oleh orang Babilonia. Ya, bahkan mereka berasimilasi beranak pinak dalam bahasa Aramaik. Lalu ketika mereka pulang, mereka kena jajah lagi orang Romawi. Ya, bahasa Romawi mereka juga tahu lah, Pak. Ya, oke, itu jawaban yang tepat. Oke, itu dia. Nanti dia nggak terima lagi, nanti nggak diterima lagi. Iya, Nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Ditolak. iya, bahasa mah nggak soal buat kami, Pak. Karena Iya, karena Saya menerima, Bu. ya sudah. So something wrong? What is the problem kalau gitu? Ya, apalagi pertanyaan apa lagi? Kami jawab, Pak, ya. Apa lagi, Pak? Apa mau nanya apa lagi? Ayo. Siapa itu? Loh, saya sendiri kayaknya. Tadi teman saya yang dinaikkan itu mana itu? Hah? Temanmu udah pergi. Udah pergi, udah bingung mereka, Pak. Cuma Bapak yang bertahan. Bingung mereka, Pak. Kasihan. Nah, pertanyaan saya gini, Bu Uti. Ibu Uti, kalau setiap nabi itu punya perjuangan panjang. Nah, terus kemudian beberapa hukum-hukum itu dibatalkan oleh Paulus hanya dalam mimpi. Loh. Terus Sejak kapan hanya dalam mimpi, Pak? hukum-hukum Taurat itu dibatalkan. Apa lagi nih orang nih? Pak Edis jawab, Pak Edis. Terus ketemu Yesus dengan Paulus, nyata atau mimpi? Jangan lari kemana-mana bahasannya, Ja- Pak. Satu Gini loh. topiknya aja, ke topik, jangan pindah-pindah. Gini. Tema kita itu adalah mengapa sih teman-teman dari Muslim itu, terutama para orang-orang para debatersnya itu, yang tukang mengemis-ngemis dari Bible gitu loh, seperti yang dilakukan Nandar, Zulkifli dan kawan-kawan gitu loh. Mengapa harus seperti itu gitu loh? Apakah nggak cukup cuman Al-Quran aja bagi kalian gitu? Kenapa sih harus mengemis-ngemis atau mengais-ngais dari Bible untuk membenarkan diri kalian gitu loh? Itu loh. Nandar tuh namanya aja harus Yonatan. Namanya aja udah nyolong dari Bible. Iya, namanya Iya kan? aja. Nathan itu nama Bible itu. Gitu loh. Namanya nyolong dari Bible. Terus bikin kaos-kaos tulisan Ibrani, kaos-kaos nubuatan. Bukankah dikatanya barang siapa menyerupai satu kaum maka termasuk bagian dari mereka. Gitu loh. Apa Bang One nggak percaya itu? Iya, Bang One. Percaya. Nah, terus bagaimana pendapat Anda itu tentang Nandar itu? Yang sering mengais-ngais dari Bible, ya. Pertanyaan yang Abang Edis tanyakan itu akan dipertanyakan kepada Abang juga. Ngapain Abang pakai Taurat itu? Loh, Terima kan udah nggak dibilang orang-orang tadi. Yahudi? Kan udah dibilang tadi Yesus dan Al-Quran para murid-murid sama. sebentar Di dulu. Al-Quran. Sebentar. Yesus dan murid-murid kan orang Yahudi. Masa suruh pakai kitab primbon, Pak? Atau suruh pakai kitab Al-Quran? Kan nggak mungkin, Pak. Terima nggak Gitu loh. orang Yahudi? Orang Yahudi yang mana, Pak?
Yahudi. Orang Yahudi itu banyak, terima Pak. nggak? Iya, Yahudi Iya, banyak. Orang Yahudi. Yahudi banyak, Pak. Ada yang Kristen, ada yang Islam. Iya, umatnya Gimana sih Nabi Bapak Musa. ini? Umatnya Nabi Musa yang pemegang Torah. Nih ya, saya jawab Pak. Ya, umat Yahudi pemegang kitab Torah itu mereka disebut Yahudi Mesianik ya. Karena sampai sekarang mereka masih sedang menunggu-nunggu kedatangan Mesias itu. Masalahnya adalah mereka hanya menolak bahwa Mesias itu adalah Yesus. Padahal Yesus itu terbukti betul-betul dialah Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu. Nah, ini Mesias Yahudi di dalam kitab Perjanjian Lama ya. Ada lagi Yahudi ya, ada lagi Yahudi yang lain, Pak. Ada banyak sekte Yahudi ya. Yang pertama, Yahudi Mesianik ya, yang menerima, yang satu ada yang tidak menerima ya. Mereka bukunya itu kalau nggak salah itu yang kayak Talmud segala macam, itu yang tidak menerima bahwa Yesus itulah penggenapan. Lalu Yahudi yang ini adalah yang menerima, yaitu yang ditulis oleh para rasul ya kan. Para rasul itulah yang membuktikan bahwa Yesuslah dia yang sedang mereka tunggu-tunggu itu, Mesias itu. Para rasul itu dan Yahudi yang menerima Mesias itu adalah Yesus ya, kami ini ya, kami mempercayai, orang Yahudi yang mempercayai Yesuslah itu dia. Nah, satu lagi ada lagi Yahudi yang lahir setelah bangsa Israel itu pulang ke kampungnya ya kan, yaitu Yahudi Samaritan itu loh, Pak. Nah, Yahudi Samaritan ini jelas dia punya kitab sendiri, bukan kitab kami ya. Banyak sekte Yahudi ya. Oleh sebab itu, Yahudi yang mana yang Bapak maksud? Kalau Iya, menurut Bapak On itu Yahudi yang Saya mana? tahu, Karena banyak Pak. Yahudinya. banyak. Seharusnya pertanyaan ini nggak perlu dipertanyakan, Bang Edis, karena kembali sendiri. Ya, yang penting kami sudah jawab. Masalah Anda tidak terima itu tidak masalah, ya kan? Ya, Anda ya mau kan minum sama. sebentar, Anda mau minum Tiodan, mau apa itu kan juga tidak masalah bagi kami. Gini loh, yang jadi pertanyaan, contohnya itu saya angkat satu contoh aja. Namanya Nandar, ya kan? Digantilah namanya menjadi Yonatan. Coba. Terus pakai huruf Ibrani, padahal dalam Al-Qur'an nggak ada huruf Ibrani itu. Ya kan? Terus mengais-ngais dari Bible tentang nubuatan Muhammad. Ya. Coba. Ini kan namanya apa namanya seperti ini kalau tidak menjadi tukang pengemis gitu loh. Coba Bang One, bagaimana pendapat Anda tentang orang Islam yang ke Yahudi-Yahudian atau ke Kristen-Kristenan untuk membenarkan Islam? Bagaimana pendapat Anda tentang itu? Gitu loh. Silakan Pak Bang One. Kalau Abang Edis protes masalah itu, di Alkitab itu banyak banget dari Al-Quran kalian pakai Allah, Rasul. Enggak bermutu. Enggak bermutu lagi Buti. Coba yang lain Buti, yang bermutu dikit Buti. Dipertanyakan justru Nggak ada yang kembali berani, lagi. nggak ada Yang ditanya Nandar loh, padahal kok lari ke Bible. Nandar yang ditanya Loh, ya. itu. Sampean kan protes, terus saya kembalikan pertanyaan kok malah istilah Coba, Rasul di dalam enggak saya Alkitab tanya dulu. kalian itu Coba apa? dulu enggak gini. Enggak, saya Ya, tanya dulu, kenapa jawab dulu. kenapa dulu? Nandar itu? Kenapa Masalahnya Nandar dia itu udah pakai Yonatan? masalahnya dia udah Ayo. lari dari topik. Masalahnya dia pindah-pindah topiknya. Coba kenapa Enggak, kalian- namanya Nandar menjadi Yonatan? Coba jelasin gimana berubahnya Nandar jadi Yonatan, coba. Silakan. Namanya Endang Sunandar, kok namanya kok jadi Yonatan Nandar. Kok jadi keren jadi Yonatan gitu loh. Apakah kalian tidak pede dengan nama-nama Arab gitu loh? Namanya Abu Bakar kah? Ini kah? Itu kan lebih keren gitu loh. Lebih menunjukkan jati diri kalian. Iya, Abdul. Kenapa? Iya. Iya, kenapa Iya, harus namanya emang kenapa harus namanya Yonatan? Itu kan nama dari dalam Bible. Nama Gitu Yonatan loh. itu kan nama Kristen. Iya, emang Dalam keren Alkitab. bahasa Arab itu. Makanya kalian banyak menjiplak Allah, Musa, Rasul, untuk Nabi. Iya kan? Oh, udah Nggak ada yang mulai. beres. Makanya kalian menjiplak itu. Nih, Nggak jelas nih, nggak jelas nih. Nih, sebentar saya nanya ya. Pak Bang Wan, jawab saya deh ya. Alkitab dengan Ya. Al-Qur'an yang duluan mana, Pak? Alkitab sama Al-Qur'an duluan mana yang ada, Pak? Dulu Jawab dulu. Ya udah jelas.
Ya udah jelas Alkitab lah gimana. Nah, sekarang Mana bagaimana Bapak mengatakan yang di dalam Alkitab itu menyontek yang belum ada sebelumnya, Pak? Bapak ini ya halu ya Pak ya, halu. Bapak. Dia baca Bible-nya kebalik, Bu. Jadi kayak gini. Enggak, kata Allah Iya. Rasul itu dari mana kalian nabi? Enggak ada itu. Dari mana? Pak nih ya. Di dalam Alkitab, kira sebentar, itu saya itu, jawab. Pak, Jangan Dis. saya nggak tahu. Sebentar. Ya, salam Pak, Salam, Pak nih. salam. Salam. Pak, nih Ya. ya, nih saya jawab. Ya, Pak saya jawab ya. Ya, kata rasul di dalam kitab kami ya itu dikatakan apostolos gitu kan. Nah, itu bahasa Inggrisnya ya. Nah, di dalam bahasa Ibraninya apa itu lupa saya. Apostol ya kan, apostol gitu kan. Nah, itu di dalam Alkitab dikatakan rasul yang disebut apostolos, apostol itu artinya adalah yang diutus oleh Yesus. Dan mereka notabene adalah ke-12 murid Yesus dan 70 murid Yesus. Itulah Rasul sebabnya itu bahasa ya apa? dengar, itulah sebabnya mereka disebut apostol ya, artinya rasul. Di dalam bahasa Indonesia itu disebut rasul. Nah, pertanyaan saya di dalam Al-Qur'an rasul itu apa? Sepertinya tidak ada perbedaan antara nabi dengan rasul. Padahal di Nggak ada tempat kami, Pak, dengar, di tempat kami nabi itu artinya utusan dari Elohim Yud He Vav He. Kalau rasul yang mengutusnya itu adalah notabene adalah Yesus Kristus. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Muhammad disebut nabi, disebut rasul juga? Gini. Apakah yang nah, itu dia pertanyaan saya. Begini Buti, bahkan begini ya. Ada sebuah buku yang berjudul ditulis oleh yang namanya Arthur Jeffrey ya. Dia orang Australia. Nama judul bukunya itu adalah The Foreign Vocabularies of Quran. Nah, di dalam buku itu dia memasukkan list, di dalam list itu ya, memasukkan kata nabi itu sebagai kosakata non-Arab. Nah, untuk membuktikan apakah Arthur Jeffrey itu sedang berhalusinasi ataukah dia sedang mengatakan kebenaran, coba kita tanya nih, ada nggak nabi perempuan di dalam Islam? Karena gini, karena kata nabi ini untuk laki-laki, kalau untuk perempuan itu Nabiyah, namanya Nabiyah. Makanya Miriam saudara Harun itu disebut Nabiyah di dalam Bible karena dia nabi perempuan. Nah, kalau kita tanya Bang One ini dia nggak percaya kalau ada nabi perempuan, katanya nabi itu semua laki-laki. Nah, gini aja One, nabi itu kata dasarnya apa dan artinya apa? Silakan One. Nggak kemana dulu, pindah-pindah lagi nih. Ayo coba kamu tanya, coba kamu jawab dulu. Nabi itu kalau memang kamu klaim itu bahasa Arab, coba kata dasarnya apa dan artinya apa? Silakan. Saya nggak tahu banyak nahwu saraf. Ya, kalau nggak tahu mending tidur. Nggak nahwu saraf. Kalau nggak tahu mending tidur gitu loh. Nabi itu Seperti ya saya bilang utusan. utusan. Oke, sebentar. Berarti perempuan boleh nggak jadi utusan? Ya boleh lah. Terus kalau kamu tanya di dalam Islam ada nggak nabi perempuan? Tahu saya nggak tahu, nggak ada. Kenapa nggak ada? Loh, kok dipaksakan? Lu iya kan? Iya pertanyaannya kenapa nggak ada? Itu kan- berarti itu kan perempuan nggak bisa jadi Tuhan. nabi. Ya bukan nggak bisa. Loh, Kalau Tuhan menghendaki ya bisa. Gimana? Repot kamu. Oke, Maryam dalam Quran nabi nggak? Kan. Kok bisa? Ya orang disebut bukan. Oke, dia menerima wahyu nggak? Saya tanya. Oke, Maryam menerima wahyu nggak dalam Quran? Makanya coba definisikan dulu arti nabi itu apa? Arti nabi itu ya utusan. Utusan siapa? Menyampaikan risalah Allah untuk menyampaikan kepada umatnya.
menyampaikan Terus Allah Maria itu, kepada risalah. Maryam itu diutus untuk menyampaikan risalah. Kok Dia nggak menyampaikan Allah? menyampaikan pesan itu ketika ditanya itu. Disuruh menunjuk Risalah bayinya yang kepada yang bicara umatnya. itu. Salah Beda, apa? itu menyampaikan anaknya aja, bukan risalah masalah ketauhidan. Itu Bener sekedar nggak itu? menyampaikan. Bener nggak itu definisi nabi itu adalah seseorang yang menerima wahyu itu? Ya menurut saya, sepengetahuan saya itu Menerima wahyu ya? apa ngapa? Iya, yang diperlihatkan sesuatu oleh Tuhan itu arti nabi itu. Nabi itu artinya pelihat. Nabi itu artinya pelihat. Dia melihat Asal katanya dari mana? Asal kata dari mana? nabi, Bahasa apa? bahasa Ibrani. Nabi. Nabi, bukan Kalau nabi, nabi. Kalau rasul apa? Kalau rasul itu artinya adalah yang diutus Yesus. Apostol. Iya, yang diutus Yesus itu, murid-murid Yesus. Murid Yesus itu rasul semua. Yang diutus. Bapak nih malah diajarin, kita mah kayak Pusing, ganti ngajarin. aja lah Buti, nggak ada bermutu Buti. Capek kalau ngomong. Iya, kayak diajarin. Kalau naikkan muslim Saya yang tanya- agak bermutu dikit Buti. Mana-mana Saya sih nanya cari kok nih, dibilang ayo naik. diajarin. Habis waktu Kalau Iya. buang Buti- kayak gini. Iya, Pak Royes, Enggak. kita mau dengar apa pendapat Pak Bang Royes? Edis itu pakai logika. Kalau logikanya di ini kena, berdiam dia. Ya, Pak Royes. Silakan Pak Royes, kita dengar apa Pak Royes bicara Pak Royes. Soal apa Silakan. itu, Timothy? Bapak itu nggak dengar ya, nggak ngikutin ya? Dia tadi nggak nyimak ya. Coba kalau ada muslim Buti yang agak muslim yang sekolah lah gitu, yang sekolah di pon yang Nggak ada yang pernah. berani ngadepin Edis, ngadepin. Nah, ini nih Pak PPI ya, coba nih Pak PI nih. Ada Pak Ustadz. Pak Ustadz Yusuf PI ya, kita undang dulu apakah Wah, dia ini menerima. tambah parah ini. Apakah dia mau menerima atau tidak ya? Kita ini Pak Kristen sejak lahir. Kristen sejak lahir ini coba kita ini dulu ya. Kristen sejak lahir. Halo, selamat sore, Kristen sejak lahir. Gak ada suaranya, mute-nya dibuka dong. Hilang. Ya, PI silakan PI. Yusuf PI ya, naik Pak PI. Karena beberapa teman muslim saya itu menjelaskan bahwa nabi itu kata mereka itu tidak ada yang perempuan. Nah, makanya kita harus bicara dulu definisi nabi ini apa gitu loh. Lah iya, Apakah kalau sebentar kalau dulu nabi- saya nggak ngomong sama kamu nggak ada ilmu kok. Gini loh. Kalau definisi nabi itu adalah seseorang yang menerima wahyu, pertanyaannya apakah Maryam dalam Quran itu tidak menerima wahyu? Nah, kalau dia menerima wahyu, apakah dia nabi juga? Kan itu pertanyaannya. Gitu loh. Bingung Pak bingung Pak Kenapa bingung. bingung? Ya jawablah, jangan diam-diam saja. Bukan sudah saya sampaikan. Mm-mm. Nabi itu menerima wahyu tapi untuk tidak disampaikan kepada umatnya, hanya untuk diri sendiri. Beda dengan rasul. Rasul itu menerima wahyu disampaikan untuk kepada umatnya. Terus apa lagi? Oh, jadi ada banyak wahyu yang antara yang tahu antara Nabi Muhammad dengan Allah doang ya. Nggak disampaikan kepada umat. Jadi untuk apa? Itu ayat hanya ada dalam diri Muhammad untuk apa? Maksudnya gimana sih Bu ini? Kan Bapak tadi Muhammad kan mengatakan. rasul. Iya, kan Bapak tadi Rasul. mengatakan Nabi juga kan, dia bukan Rasul aja kan, dia disebut Nabi dan juga. rasul. Iya, Iya. terus kan Bapak tadi mengatakan ada kalau Nabi itu wahyunya untuk tidak disampaikan kepada orang lain, hanya untuk Nabi Muhammad. Nah sekarang ya artinya adalah ada banyak wahyu yang nggak disampaikan, hanya antara Allah dan Rasul doang kan. Dengerin Iya kan? lagi Buti, Nabi Ah. itu menerima wahyu adalah petunjuk bagi dirinya dia sendiri. Oh, Tetapi kalau gitu. Rasul menerima wahyu, menyampaikan risalah kepada umatnya, itu bedanya Nabi dan Rasul. Kalau di tempat kalian apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi itu apa?
Ya, Ila udah dikasih tahu masa nanya lagi, Pak? Ya Mau nabi bilang, itu apa? lah kan udah dibilang berapa kali. Kalau rasul kan menerima wahyu dari Yesus. Lah iya kan udah dibilang nabi itu Kalau nabi semua. apa? Nabi itu ya Nevi'im di dalam Alkitab itu kan kitab itu di dalam Perjanjian Lama itu ada Ketuvim, Nevi'im sama Pentateuch, Ketuvim, Nevi'im, Pentateuch itu kitab Musa. Nevi'im itu artinya kitab nabi-nabi. Ya, Ketuvim itu kitab puji-pujian ya yang kayak Jabur. Nah, Nevi'im itu nabi-nabi. Semua nabi-nabi yang Nevi'im itu diutus oleh Yud Hevave ya sebelum Yesus itu datang. Lalu ketika Yesus datang dia mengutus 70 murid, lalu 12 murid itulah yang disebut rasul. Jadi arti makna rasul dan nabi di tempat kami itu tidak sama dengan yang di tempat Bapak. Jadi jangan bilang kami ngambil-ngambil kata nabi, kata rasul di tempat Bapak. Maaf, tidak sama ya. Memang bahasa Arab itu rasul. Kalau bahasa Ibrani tadi apa? Nevi. Pak, jangan bawa-bawa bahasa Arab terus. Kan saya udah bilang tadi, Pak ya. Nabi itu Warak, kan bahasa dengar, Arab. Ya ayuhan nabi uti. Iya, dengar Pak, dengar ya. Alkitab ya waktu di kanon itu ya tahun 300 itu sudah ada ya. Dan itu sudah sampai ke mana-mana Pak bahkan sudah sampai ke tanah Arab. Oleh sebab itu ya di tanah Arab itu sudah ada Alkitab. Alkitab dalam bahasa Arab pun sudah ada. Bahkan kan tadi saya bilang ya kan bahwa Waraka bin Naufal juga dikatakan dia menulis Injil dalam bahasa Ibrani gitu kan. Nah, untuk bahasa Arabnya juga ada. Alkitab bahasa Arab ya Alkitab bahasa Arab tetap saja rasul itu ya apostol itu disebut rasul. Ya. Tapi maknanya kan yang di dalam Alkitab bahasa Arab rasul itu artinya murid Yesus, bukan Nabi Muhammad. Ya, oknum yang dimaksud itu tetap Pak, artinya rasul itu yang di dalam Alkitab bahasa Arab gitu kan artinya murid Tuhan Yesus, diutus oleh Yesus. Nah, kalau untuk rasul di tempat Bapak yang bahasa Arab itu ya kami nggak ngerti ya. Ya, nih ya di dalam dalam bahasa Ibrani juga banyak tuh bahasa Ibrani yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kemarin itu apa ya saya ketemu itu sama itu. Banyak Pak. Kalau soal persamaan akar kata itu kan nggak cuma dari bahasa Arab yang diambil Pak, banyak. Perpaduan bahasaan dari bahasa Sangsekerta, bahasa Indonesia nih ya. Bahasa Sangsekerta, dari bahasa Arab, dari bahasa Ibrani, dari bahasa campuran Pak. Akar-akarnya itu banyak Pak. Contohnya gini aja ya yang sama ya. Banyak lah ya. Apa sih yang sama ya? Kayak Allah ya, Allah. Bukan yang disebutannya hampir sama gitu loh Pak. Dalam bahasa Ibrani itu banyak juga sebutannya sama Pak. Mobil kalau Coba Bu mobil, Uti kalau mobil ada, itu apa ya? Banyak. Ya kalau jangan ada muslim yang sekolah dinaikin Bu Uti. Ada yang minta, ada yang mau naik katanya Bu Uti di bawah. Katanya tapi yang naik. sekolah Bu Uti, yang sekolah Bu Uti. Ya saya nggak tahu Pak mana yang sekolah Mana kita tahu Bang sekolah yang mana yang nggak sekolah itu yang mana. Dicek dulu lah. Jelasin ke Bang Wan gini, Bang Wan. Saya dari Jakarta naik pesawat, naiknya Qatar Air, ya. Sampai transit di Qatar. Waktu kita naik pesawat kan juga dikasih tahu tuh, ladies pemberitahuan gitu loh. Udah kantong udara ada di atas, bener nggak? Ya. Pelampung ada di sebelah kiri apa gitu. Nah itu karena naiknya Qatar Air, bahasa pengantarnya Arab, itu pakai bahasa Arab loh Kak. Walaupun tujuannya tuh untuk memberitahu baik penumpang sekalian, pintu darurat ada di kiri kanan Anda, lampu ada di atas, ikuti arah lampu bila terjadi kecelakaan. Itu kan pakai bahasa Arab, nggak dilarang tuh. Jadi bahasa Arab itu maksudnya saya mau memberitahukan bahwa bahasa Arab nggak spesifikasi hanya untuk belajar agama Muslim aja gitu loh.
Gitu Iya. kan. Betul. Tapi kalau Bang One yang dengar Bu, nanti langsung dibilang dia amin gitu Bu. Lah iya, Nanti kalau siapa? kita naik Siapa? Qatar Air, Siapa tadi yang membahas ini naik Arab-Arab terus? Emirat, Emang naik iya. Emirat, Ibu, Emang iya, petugas Pak, itu saya- akan bilang pakai bahasa Arab kan. Nanti kita bilang English please gitu. Nanti dia baru pakai bahasa Inggris Bang Wan gitu loh. Ya ada Iya, video di yang TikTok. mempermasalahkan Jadi gini, tadi ini bahasa ada Arab terus ada siapa, video Bu? di TikTok. Jadi gini, Siapa? ada video di TikTok. Siapa Jadi tadi ada yang orang mempermasalahkan bahasa Arab, terus? ya kan? Bukan Ada orang. saya, Sebentar teman-teman dulu. kalian, Bu. Sebentar, One, sebentar. Ada orang Arab, ya kan, datang ke Indonesia. Nah, dia ini lagi ngomongin tentang apa namanya sesuatu gitu loh. Nah, ada orang Indonesia di sampingnya itu. Dia angkat tangan kedua itu. Amin, amin. padahal dia ini reporter gitu loh. Inilah yang saya bilang begitu hebatnya gitu loh. Enggak, lagian pula Pak Bang Wan, ya Pak Bang Wan hanya bisa membela diri dengan yang begini ya. Yang mana Anda kek yang lebih yang permasalahkan tadi bahasa Arab terus siapa? Bukan saya, Bu. Halo Pak Palia. Iya Pak Palia. Ini saya mau ya, selamat sore. Selamat sore Saya Pak mau Papa. tanggapi masalah perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, Seorang silakan. Rasul sudah pasti Nabi, tapi seorang Nabi belum tentu Rasul. Perbedaannya begini. Bentar, Pak. Ini ngomong-ngomong Nabi muslim atau adalah- apa, Pak? Sebentar. Muslim Muslim. atau Kalian apa? ini muslim atau Kaisan? Saya Muslim. Muslim. Oh ya silakan, Pak. Nabi Silakan. Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah dan dia tidak sampaikan ke orang lain untuk buat dia sendiri. Sedangkan seorang Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, stop di situ dulu, Pak. disampaikan kepada umat Oke, manusia. baik. Stop di situ dulu, Pak. Kita pakai kriteria Bapak pakai ya. Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah tapi tidak disampaikan. Oke. Kalau Itu buat sendiri, Rasul, buat dia sendiri. kalau Rasul artinya menerima wahyu dan untuk disampaikan kepada orang. Oke, kita pakai Ya. standar Bapak. Oke, baik. Pertanyaannya saya begini, Pak. Maryam dalam Quran itu menerima wahyu nggak, Pak? Wahyu. Itu dia nabi nggak? Perempuan tidak ada yang nabi. Yang namanya nabi adalah laki-laki. Loh, tapi dia nerima wahyu gimana sih? Dia terima wahyu tapi dia bukan nabi. Nabi itu adalah Loh, laki-laki. gimana Ingat sih? itu. Sebentar, saya ulangi. Teman-teman dengar ya. Nabi adalah seseorang Iya. yang menerima wahyu tetapi tidak disampaikan kepada orang lain. Dia yang Ya, ngomong ya, bukan oke. saya. Oke. Saya ngomong. Rasul, sebentar lu. Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dan disampaikan kepada orang lain. Oke? Sekarang Oke. pertanyaan saya, Maryam itu orang apa tikus? Coba. Saya tidak pernah lari ke orang lain, yaitu Nah, masalah pertanyaan Rasul saya, dan Maryam itu manusia apa bukan? manusia. Oke, berarti dia menerima wahyu atau enggak? Dia tidak terima wahyu, tidak terima. Loh, tadi kamu bilang menerima. Gimana sih? Tidak. Tadi Bapak bilang menerima wahyu loh. Tadi Bapak baru ngomong bilang menerima wahyu. Seorang rasul. Sebentar, saya Sudah tanya pasti lagi. nabi. Saya tanya lagi. Dia menerima wahyu enggak? Saya tanya. Tidak. Loh, tadi cuma barusan bermimpi. bilang Dia iya. bermimpi, dia bermimpi. Ingat, Wah, mimpi dan bolak-balik wahyu nih beda. orang. Kamu yang bolak-balik. Saya kasih tahu. Ya Ingat, Bapak tadi wahyu Papa lihat tadi seorang bilang menerima wahyu. Kok sekarang Wahyu bilang itu- enggak? Tinggal dengar dulu. Jadi kalau seorang rasul sudah pasti nabi, tapi seorang nabi belum tentu rasul. Karena kenapa seorang nabi menerima wahyu dari yang maha kuasa buat dia sendiri. Tetapi kalau seorang rasul dia terima dan disampaikan kepada umat, itu disebut rasul. Makanya Nah. seorang rasul adalah nabi, tapi seorang nabi belum tentu rasul. Nah, pertanyaan saya Pak, sebentar pertanyaan saya. Apakah Musa seorang nabi, Pak? Dia nabi dan rasul. Karena Ya, kenapa sebentar. dia sampaikan kepada umat manusia? Itulah Pak. dia sebut dengan nabi dan rasul. Pak, saya mau tanya, pertanyaan saya, apakah Musa seorang nabi, Pak? Nabi dan rasul. Nabi. Jawab aja, Karena dia- apakah nabi titik ya, apakah dia seorang nabi? Saya sudah jawab dua-duanya biar tidak perpanjang. Dia nabi dan rasul. Jadi sekaligus. Ya, tolong Jadi jawab tidak saya, putar-putar. tolong jawab saya di mana ayatnya rasul
Rasul Musa. Sebentar, Buti. Sebentar, Buti. Sebentar. Ini ada ayatnya nih, Edis. Gini, sebentar. Mana ayatnya disebut Rasul Daud, Rasul Musa, Rasul Yakub, Rasul Sulaiman. Tolong tunjukkan ayatnya, Pak. Ya, karena sebentar. Itulah disebut nabi dan rasul. Gini loh. Mana disebut rasul juga. Kalian punya ayat itu terlalu putar-putar. Ayat kalian itu tidak masuk akal. Ayat kalian itu tidak masuk di logika. Ayat abal-abal. Tadi Buti dan Mbak Noni mendengar nggak bahwa dia mengatakan bahwa Maryam itu menerima wahyu dari Allah? Mendengar, dia ngomong iya. Benar. Oke, gini. Jadi saya tanya, Maryam di dalam Quran bertemu dengan malaikat Jibril nggak? Tidak bertemu. Waduh. Iya. Hebat ini kayaknya nih. Tidak bertemu. Hebat ini. Itu berarti ingat. Kalian harus tahu Jibril. Jadi siapa yang datang kepada Maryam dalam Quran? Itu dia mimpi. Kalian mimpi. Kalian itu putar-putar kata. Abal-abal, mimpi. Herman saya menjadi Herman ini. Baru kali ini Buti ada orang yang ngomong katanya Maryam tidak bertemu dalam mimpi nih. Wah, dia hanya mimpi, dia tidak menerima wahyu. Oke, berarti yang meniup ke dalam farjaha itu mimpi juga. Ya, mimpi itu bisa hamil. Mimpi itu ayat bohong, bertiup-tiup. Wah, ini parah Buti, ini bukan muslim Buti, ini bukan muslim, Buti. Dia bukan muslim, tolong dia malah malah menghina tolong aja nih Buti, dibuang aja nih. Soalnya Buti diturunin Buti, nanti ujung menghujat nih. Nanti dibilang menghujat Buti, dia nggak percaya dengan Quran Buti. Iya, dia Quran percaya. Ya maaf, saya harus ini ya. Percaya kok kamu bilang meniup ke dalam farjaha, kamu bilang bohong. Gimana sih kamu itu? Ada aja kamu itu. Ada saya turuninnya, maaf ya. Takutnya nanti saudara kita muslim bilang pernah menghujat atau apalah, dia nyamar. Iya. Putih soalnya tadi mental keluar. Iya Pak Ade ya, Pak, silakan Mbak Ade. Nih Pak, Mbak ini juga ya. Enggak, tetapi dari mereka sendiri saya ngelihat ada kebingungan ya antara mereka ya soal Isra Mi'raj kemarin juga ya Pak Edis ya, mereka ada yang bilang ada yang mimpi, ada yang mempercaya itu fisik, ada yang mengatakan mimpi, ya kan. Nah sekarang ada lagi baru nih ya, fenomena baru ya, Maryam ditiup farjahannya, ada yang bilang mimpi, ada yang bilang itu real. Nah ini kan mereka bingung. Ada lagi versinya banyak ya Buti. Buti maaf. Buti saya kan agamanya cetek, saya mundur aja di bawah belajarnya ya. Pamit permisi. Makasih Mbak Mbak Coba ada muslim yang lain Buti. Nggak tahu nih, MKS ini muslim bukan? Iya, kok aneh-aneh, ada beda-beda, mereka beda. Itu si A sama Sunni itu beda-beda, saya beda-beda, iya, mereka beda-beda. Yang bisa dipegang nih. MKS silakan naik. Ya, selamat Pak. Halo, muslim atau apa Bang? Saya keluarga muslim, tapi saya sudah tidak percaya. Iya, silakan. Kenapa tidak percaya? Cuma saya mau tanya saja ini. Boleh, saya mau tanya sama siapa ini, Bang Edis. Iya, Edis ya Pak. Iya, saya sering nonton di video tuh. Jadi saya cuma mau tanya saja. Kayak nggak asing. Tentang Al-Quran ini, boleh? Kalau Bapak Muslim, boleh saya jelaskan Pak. Dulu. Sekarang sudah tidak. Kenapa Pak? Karena sering nonton Edis TV itu, dia bikin saya ragu-ragu. Iya. Jadi saya mau tanya dulu ini. Iya, silakan. Iya. Mantap. Saya cuma mau tanya saja, apa betul sifat Allah dan sifat setan itu sama kah? Karena saya sering dengar sama-sama suka menyesatkan. Karena saya sering baca Al-Quran tapi saya tidak mengerti. Ya. Cuma saya dengar biasa. Jadi saya mau tanya sama Edis. Lihat di Al-Quran apa saja. Muslimnya nggak ada, Edis juga nggak punya kapasitas menjawab kalau begini Pak, kalau mau menjelaskan tentang Buti itu Bang On itu kan muslim Buti. Ada Bang Wan. Bang Wan. Tanya ke Bang Wan aja Pak. Jangan Edis bukan muslim, ntar dia salah lagi.
Oh, begitu Nggak boleh, ya. Pak. Karena kecuali iya. Bapak Islam baru kita bisa diskusi tentang Al-Qur'an. Iya. Karena tapi iya, tapi KTP masih Islam, cuma sudah tidak percaya toh. Pak, cerita dulu, Pak. apa yang membuat Bapak tidak percaya lagi sama Al-Qur'an, Pak? Karena sering nonton Edis punya acara di YouTube. Mantap. Waduh, gara-gara sering nonton Edis jadi nggak percaya Quran ini, aduh. Iya. Sejak kapan, Pak? Jadi saya mau ngomong ya. Jadi saya mau ngomong ya Iya. teman-teman ya. Jadi saya mau ngomong gini. Jadi kurang lebih ada sekitar 7 orang Muslim yang dia WhatsApp saya setelah mendengarkan video saya dan dia meminta buku saya. Ya, akhirnya dia bilang sama saya, Bang, sekarang saya udah di kebimbangan gitu lah. Walaupun dia nggak masuk Kristen loh, dia nggak masuk Kristen, tapi dia dari isi percakapan itu dia sudah mengatakan bahwa dia sudah tidak percaya lagi dengan apa yang dia imani sekarang. Gitu. Seperti persis seperti yang diomongin Pak MKS. Tambah lagi berarti udah menjadi 8 orang sekarang. Berarti mereka ini ya. Mereka nyantol salam waras yang zaman di YouTube itu ya, Edis. Kalau begitu di mata mereka Edis penyesat. Iya kan? Iya Pak, Pak MKS tolong cerita Pak. Iya, saya cuma mau tanya. Ya. Masalah saya kan mulai ragu karena saya lihat sifat Allah dan sifat setan itu sama. Iya, So, sama-sama menyesatkan. Iya kan? Sedangkan saya paling tidak suka orang yang suka menyesatkan orang. Bagaimana dengan sapu Allah? Kok dikatakan menyesatkan? Itu yang buat saya ragu. Terus yang kedua, suka tersesat. Ya, iya, yang kedua, ada peristiwa saya pernah dengar tentang penyalipan Yesus di Al-Quran. Allah menipu, menyamarkan Yesus dengan orang lain. Berarti Allah menipu. Sedangkan saya tidak suka saya punya anak-anak, saya teman seorang penipu. Bagaimana sapu Allah bisa menipu? Itu yang bikin saya ragu. Jadi saya mau tanya apa betul? Karena selama ini kan saya cuma dengar dari YouTube bahwa Allah menipu orang begitu banyak di bawah. Ada muridnya Isa, dia bisa tipu orang bahwa itu bukan Yesus. Kita itu yang konfirmasi bikin dulu saya aja ragu. Pak. Sebentar Pak, biar ini tidak menyakiti hati teman-teman Muslim. Gini, kita konfirmasikan di sini Bang One kan Muslim. Begini Bang One. Iya. Ini ada teman Anda yang mengaku bahwa di KTP-nya masih Islam. Dia bertanya begini Bang One. Ketika Allah menyerupakan orang lain, membuat orang lain yang bukan Isa menjadi Isa, terus akhirnya dia menjadi disalibkan, ada yang tertipu nggak itu Bang One? Ada yang tertipu. Ada yang tertipu nggak itu? Ada. Ya, kalau ada yang tertipu, sebentar. Kalau ada yang tertipu, berarti ada penipunya nggak? Hah? Oh iya Bang, saya turun saja di bawah ya, itu saja masalah saya. Dan saya dengar di bawah. Pertanyaan Anda nih. Nih gini, biar saya bantu MKS gini Bang One. Jangan turun Pak MKS ya, jangan turun Pak MKS. Jangan turun dulu, jangan Saya turun. tanya dulu sama Bapak. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu sama Bapak. Bapak kan dari Islam nih. Iya. Kalau Bapak itu yang tahu tentang Islam apa aja? Rukun Islam. Saya tidak tahu sama sekali. Ada berapa? Saya tidak tahu sama sekali. Saya bukan cuma itu. tahu dari KTP aja ustadz Indonesianya saja. Iya. Ya syukur saja Bapak keluar gak punya pengetahuan sama sekali. Ya, lari ke fisik jawab Jadi aja saya Pak nggak Bang Wan. Pak Jangan Bang Wan begitu jawab Bang One. aja, Pak. Jangan Banyak orang beragama cuman KTP aja Bang One. Jangan begitu. Gini Bang One, kembali ke pertanyaannya gini. Kan kalau di akan dalam- ada orang kalau di gini dalam sebentar Islam Bang One. Sebentar. Gini. Kan ada orang yang bukan Isa dan dia disalib, dia disangka itu adalah Isa. Betul? Nah, pertanyaannya ada yang tertipu nggak karena itu Bang One? Silakan. Tadi Bang One sudah jawab ada yang tertipu. Berarti kalau ada yang tertipu, ada penipunya nggak? Bukan penipu. Biar yang tertipu loh. Masa ada yang Bukan tertipu nggak ada penipu. penipunya gimana? Coba. Loh misalnya saya lari nih, apa misalnya ada saya dikejar orang, ya kan? Terus saya pura-pura belok kanan, habis itu belok kiri. Apakah saya bisa disebut penipu? Gini. Ya enggak, jawab Sebentar. dulu. Apakah saya disebut Saya penipu? ulangi. Saya Itu beda. menyelamatkan Anda diri jangan sendiri. bikin analogi. Ya Gini, kita beda langsung itu. kita langsung gini aja. Ada orang disalib, disangka dia Isa, padahal bukan Isa. Betul? Ya. Oke, siapa yang membuat itu? Allah. Ada yang tertipu nggak karena itu? Ada yang tertipu? Ada. Siapa penipunya kalau gitu?
Siapa penipunya? Yang nggak ada penipunya, itu nggak menipu. Kalian aja yang Saya bingung. Iya. Sudah, Ya udah, pertanyaan nanti saya begitu. Analogi saya tadi itu apa? aduh. Ketika ada yang Sa- tertipu, apakah harus ada penipunya? Coba kita tes Bang Oni Enggak, dulu. saya tanya dulu. Setengah, Ketika ada setengah yang bagi tertipu, seperempat berapa Bang Oni? Supaya 1 tambah kita 1 tahu. sama dengan 1. Tidak. 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 tambah 1. Enggak, jangan lari kemana-mana dulu, One. Gini loh, Kenapa? Itu kan bisa Lah iya, satu kan kali satu pertanyaan kali satu saya, sama dengan satu. Udah Bang Oni. nggak nyambung nih. Udah nggak nyambung nih. Setiap ada Udah yang beda lagi. tertipu, apakah harus ada penipunya, Bang Edis? Gini Bang One, begini Bang One. Enggak, jawab dulu. Oh jelas dong, jelas Harus dong. ada penipunya. Oh jelas, kalau nggak ada, gini, kalau ada korban, ya kan, korban kejahatan, berarti kan ada yang pelaku kejahatannya, betul tidak? Lah iya. Contoh nih, contoh. Kamu ke polisi Oh Pak, iya. kamu Ah, polisi, saya lapor saya ditipu Pak, sabar tapi ya. tapi nggak ada penipunya, kan Keluar lucu. dulu. Karena ada keperluan. Oh, itu beda. Mau jemput anakku ya? Oke, Ya. thank you. Thank you. Iya, Ya. makasih. Wah, sama-sama Pak. Nih loh Makanya Bang One, saya gini, berikan tadi analogi. Ketika saya dikejar-kejar orang mau dibunuh, jangan pakai analogi, saya pura-pura belok kanan. jangan pakai analogi, Enggak, langsung Kenapa aja, nggak pakai gini loh. analogi? Gini loh, ada orang, ya kan, mau disalibkan, betul? Ya. Nah, betul. disalibkanlah orang ini. Ternyata yang disalibkan ini bukan Isa, tetapi Ya. dibuat seperti Isa, betul? Ya, Oke, yang membuat seperti Isa siapa? Allah Allah. Berarti ada yang tertipu nggak karena itu? ada. Siapa penipunya? Loh, nggak menipu kok. Mereka aja yang tertipu. Gimana sih? Loh, saya Ada- kasih analogi yang tadi Bingung itu saya, ketika- Pak. Bingung Ya, saya enggak, menjelaskan saya Bapak tanya- ini. Oke, kalau saya Aduh. bingung. Saya kasih analogi tadi itu ketika saya dikejar orang, saya pura-pura belok kanan. Kalau ada orang Terus kemalingan ternyata berarti saya ada belok maling, kiri. Pak. Ada yang Kalau tertipu misalnya nggak, ada Bang Edis? maling, bukan maling ya aneh tuh. Ada yang tertipu nggak, Bang Edis? Yang bikin Isa yang bikin Enggak, orang yang itu tertipu seperti jawab Isa dulu, siapa? jawab dulu, jawab Bang dulu. Oni, Bang Oni. Ada yang Bang tertipu Oni. nggak? Bang Oni. Jawab dulu. Coba ke pertanyaan Latif aja, saya. coba ke Latif aja. Latif, Jawab Latif dulu Anda Muslim, pertanyaan Latif. saya. Latif Anda Muslim. Bang Oni, Bang Oni. Yo, Itu Kristen itu, bukan Islam. Itu di room-room Islam Tahu itu dari mana mampir. Pak? Tahu dari mana Pak kalau dia Saya itu sering Kristen lihat, Pak? saya sering lihat. Itu bukan Islam itu. siapa? Ah, Ya, Bapak coba ini, Anda Bapak ini Yang tadi framing, itu, yang Bapak ini tadi. mulai framing karena nggak terima. Iya. Gini aja Tadi, fokus tadi. dulu. Latif yang membikin Bang Oni, orang. Bang Latif, Oni. Latif. Bang Oni, Ya, itu jangan Wah. ditanggapi, itu orang Kristen itu. bersyukur, Bang. Oke, jadi gimana Nggak jawabannya apa-apa, Latif? nggak tahu Makasih ya rukun Bang, Islam, Bang kok. Oni. Yo. Berarti ada siapa? Ada yang tertipu nggak Latif? Enggak, Fokus, jawab dulu fokus. Bang Edis, jawab dulu pertanyaan saya, kok nggak dijawab? Lari dia. Ya, Iya, dia Anda lari kok nggak karena jawab dia pertanyaan cuma dia saya? karena nggak terima dengan Bapak yang tadi, makanya dia. Jawab dulu pertanyaan saya, kok nggak dijawab? Apakah ketika ada yang tertipu harus ada penipunya? Ya iyalah. Ya iyalah, kalau ada Loh, terus kemalingan tadi pasti saya ada kasih malingnya. analogi nih. Saya kasih analogi nih. Saya Analogimu pura-pura belok ngawur. kanan. Terus saya belok kiri. Iya, ada yang tertipu sekarang yang gini, mengejar Pak. saya. Pak, Penipunya Pak. apakah saya disebut penipu? Yang menyerupakan itu Jawab siapa? dulu, Pak? jawab Enggak, dulu, Bapak jawab Gini, jawab. saya jawab ya. Gini, Ya. kamu dikejar orang nih. Kamu dikejar orang. Terus kamu belok kiri. Terus kamu belok kanan. Terus ada orang, dibuatlah orang ini disulap gitu kayak Tom dan Jerry dibikin jadi kamu. Cering gitu kan. Langsunglah Ya. dia jadi Bang One, kembaranmu. Ya kan? Terus Ya. jadi kembaranmu ini yang orang nggak salah, yang nggak tahu apa-apa, yang mukanya dibikin jadi mukamu seperti film kartun. Terus kira-kira dia malah ditangkap. Apakah Nah, dia disebut penipu? dia bukan penipu dia, tapi orang yang membuat itu menjadi dirimu, yang orang akhirnya jadi salah tangkap. Nah ini perlu dipertanyakan, ini Kesalahannya siapa di mana? ini? Kesalahannya begini, Loh, tuntutannya apa? Gini, Tuntutannya oke. apa? Oke, Dituntut gini. apa itu? Oke, gini. Baik. Orang yang diserupakan wajahnya menjadi Isa, salah nggak? Dia salah nggak? Yang mana? Yang diserupakan wajahnya menjadi Isa, yang dia disalib, dia salah nggak? Punya salah nggak dia? Ya saya nggak tahu, itu Tuhan.
Saya nggak bisa, susah. saya nggak Kenapa? dikasih Nggak tahu. ada yang Cuma mereka nggak jujur turunin. Sakit, Anu, sakit, kenapa Budi, nggak? sakit, Orang-orang Budi. ini orang Sakit, nggak Budi. jujur. Kalau Sakit, bilang Budi. itunya dibilang anu dia takut, malu. Yang mana yang takut? Kau Ya, Yang, ini jawabnya jadi bener pertanyaan lah. tuh gini loh, kenapa Tuhanmu membuat orang tidak salah menjadi disalib? Coba jawab dulu. Nah terus Yesus itu salah nggak? Kenapa Aduh, lari kemana-mana nih orang nih. Gimana pun orang-orang gini otaknya. Nggak ada yang lain nggak, Yesus Budi? itu punya salah nggak? Cari yang pintar Kenapa lagi. disalib? Oh, ada yang anu mau ganti Loh, Budi. mau Sakit nanya, nih orang tapi Budi. nggak mau Turunin ditanya. Budi. Mana nggak lagi penting. nih? Loh, kok Ya, cinta solawat nih coba ya, cinta nggak solawat. mau ditanya? Pintar. Ya, cinta solawat coba. Ya, cinta solawat, mari naik. Ya. Noni kok Teman-teman. Iya, dia turun sendiri. Oh, Noni turun ya? Kenapa Iya, turun? Buti salah nurunin. Ona ini yang turunin. Enggak, Apa saya yang nggak ditanya, turunin. Buti? Nggak usah diturunin, Buti. Saya Apa yang mau ditanya, pulang Buti? kerja. Begini cinta Si selawat. Buti, terima kasih Buti. Ini ya. Sorry Buti. Kalau ada salah Buti. Ya, Gini. maaf ya Pak. Kita Oh, maaf berdialog juga aja ya, mohon ya kita diskusi Yo, mohon ya. Gini oke, cinta oke. selawat. Gini cinta selawat gini ya. Bang Cinta Selawat, Kan- saya izin dulu Bang Cinta Selawat. Ya, ya, Iya. silakan. Oke, Bang. Ya, Bang. Ya, Gini Bang, Waalaikumsalam. kan ada orang nih, ya kan? Mau disalib, ya kan? Namanya Isa, oke? Nah, sementara Isa ini tidak jadi disalib, tetapi yang disalib adalah orang yang dibuat seperti Isa. Pertanyaan saya, orang yang dibuat seperti Isa ini dia salah nggak? Orang yang Orang yang dibuat menjadi seperti Isa sehingga dia disangka Isa dan dia disalib, dia salah nggak? enggak. Oke, lalu kenapa Allah membuat orang yang tidak salah menjadi disalib? Karena Sebagai pengganti Isa. Di Karena mana? dia Di minta. mana? Di Karena mana? dia minta. Di mana? Dalilnya Di mana Quran dalilnya? mana? Dalam di Quran mana? Oh, dia enggak di Quran, di hadis, Bro. Mana coba tunjuk. Aduh. Loh, kalau menuntut di apa Quran. Ya ampun, di Quran tidak ada. Kalau di hadis ada, mau kutunjukkan hadisnya. Berarti jadi penebus Isa itu. Iya. Dijanjikan oleh Berarti katanya nggak boleh. Katanya nggak boleh menanggung dosa orang lain, gimana sih? Sebentar, aku mau menjelaskan isi hadis tersebut. Ya, kesimpulannya Nabi Isa pada saat itu, dengar ya, Nabi Isa pada saat itu meminta kepada 12 muridnya dari salah satu dari mereka untuk menggantikan posisinya agar ditangkap oleh tentara Romawi. Nah, Nabi Isa pada saat itu bertanya tiga kali dengan pertanyaan yang sama kepada murid-muridnya. Yaudah. Dari pertama, kedua, ketiga itu satu orang yang mengangkat tangan. Siapa kayak itu? Udah jangan ini lu tunjukin. Aduh, ini kenapa orang orang naik-naik kenapa sih framing sini orang? Siapa framing? Kau ngapain di sini? Kau punya ilmu nggak? Lu punya ilmu baru lu lawan gue ya? Kau punya ilmu nggak? Kalau kau punya ilmu, kau menuhankan manusia. Kalau kau berilmu, kau tidak menuhankan manusia. Onta, kadrun. Mental lu itu harus kuat. Jangan cengeng. Mental kau yang harus kuat melawan aku di sini. Harus jawab sesuai topik. Jangan lol kau. Kutanya nanti ku tanya balik ya sama kau ya. Ya udah kau balik sama ya, kau. kau siap ya. Iya. Sebelum Bunda Maria melahirkan Yesus, Tuhan Bunda Maria siapa? Aku tanya sama kau. Kau jawab tegas. Sebelum Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa Tuhan yang Bunda Maria? Tegas kau jawab di sini kau punya ilmu. Dia itu orang Yahudi, Pak Dia manusia bodoh. Iya, kau jawab bodoh. Kau jawab bodoh. Sebelum Bunda Maria melahirkan Yesus, ya. Maaf Bang Ad, jangan ngomong kayak gitu nanti gua dibanet lagi. Ya ampun, jangan. Udah, jangan berantem ya. Saya turunin dulu supaya nggak berantem ya. Erik saya turunin dulu ya. Jangan teriak gitu. Nanti saya kena itu lagi, nggak bisa live lagi ya. Jangan sebut-sebut kata-kata kasar ya, dilarangnya. Ya. Gini aja coba teman-teman kita kembali ke awal ya. Gini cinta selawat. Menurutmu Nabi itu menurut Islam itu apa sih definisinya? Bener nggak Nabi itu adalah seseorang yang menerima wahyu? Ya, ada Halo, ini juga. cinta selawat.
Cinta Selawat. Udah keluar Jangan dia. jangan di-kick, jangan di-mute, jangan di-mute. Enggak, saya belum gini, keluar. gini. Gini, kita ulang dari dasar ya. Adalah yang Nabi menerima wahyu itu- dari Tuhan, betul nggak? Iya. Benar. Terus apa lagi? Oke. Nah. Maryam itu nabi nggak? Maryam itu bukan nabi, tapi dia dapat wahyu. Oke. Aduh. Benar, gini loh. Tadi kamu bilang nabi adalah seseorang, ya kan? Yang menerima wahyu dari Tuhan, betul? Ya. Oke. Maryam itu termasuk manusia nggak? Termasuk seseorang nggak dia? Ya manusia sama seperti kita. Oke. Bedanya di mana? Kenapa dia menerima wahyu? Iya. Oke, berarti dia nabi dong. Tidak ada nabi bagi orang muslim itu, bagi kalangan muslim itu seorang wanita. Gimana sih kamu? Gimana logikamu? Gimana dia sih? Dia tidak mengajarkan, jangan kau paksa, Des. Ya, jangan kau paksa. Dia tidak mengajarkan ajaran Tuhan. Dia tidak diperintahkan untuk mengajarkan ajaran Allah. Oh, coba kamu definisikan dulu aja nabi itu apa? Menurut definisi Nabi itu menerima wahyu dan mendapatkan risalah untuk mengajarkan ajaran-ajaran Tuhan kepada umat manusia. Oke, Itu baik, stop. definisi Kalau Nabi. rasul apa? Kalau rasul apa? Definisi Sama, nggak jauh beda. Cuma Rasul ini apa diberikan mujizat-mujizat. Diberikan mujizat-mujizat. Oke, sebentar. Iya, Oke. Rasul sudah sebentar. pasti nabi. Nabi belum tentu Rasul. Waduh, beda-beda lagi nih tadi sama yang tadi. Gimana nih? Pusing ini. Rasul sudah pasti nabi. Pusing saya, pusing. Rasul sudah pasti nabi. Dengar dulu. Rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu Rasul. Tahu nggak tadi temanmu jelasin apa? Temanmu Nggak bilang tahu, nggak tahu. Tadi Udah tadi usah dia bilang dipikirkan gini. itu. Dengar. Berarti Tadi versinya denger banyak, lu. Mas Edi. Tadi dia Versinya banyak. Udah Iya. nanti dua arah kita dua Lain yang arah. Udah dua ditanya, arah lain yang nanti. ditanya Dua udah arah. lain. Gini, Iya, sebentar dua bang. arah. Bang, dengar dulu bang. Gini bang ya. Tadi teman abang datang ke sini ngomong gini. Rasul itu adalah seseorang yang menerima wahyu dan memberikan ajarannya, mengajarkan kepada orang lain. Nabi, seseorang yang menerima wahyu tetapi untuk dirinya sendiri. Itu menurut teman Anda. Oke? Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu maksudnya gimana lagi nih? Iya, ada para nabi, dia tidak mengajarkan ajaran itu kepada orang lain untuk dirinya hanya sendiri. menerima Ada wahyu seperti saja. itu. Hanya menerima Iya. wahyu saja. Oke, Iya, berarti ada. berarti kalau menerima wahyu saja dan dia tidak mengajarkan, berarti dia masuk kategori nabi. Iya. Oke, Maryam menerima wahyu enggak dan dia tidak mengajarkan? Iya, benar. Berarti Tapi nabi dia bukan nabi, dia bukan nabi. Tidak ada namanya perempuan itu nabi di dia seorang wanita. Dia orang oke, perempuan Tidak itu orang enggak? Perempuan itu orang juga enggak? Manusia juga enggak? Tapi Anda harus membedakan wanita dan laki-laki. Tadi katanya waduh. orang. Kamu Ini- bilang tadi seseorang. Bedanya Gimana kan sih? adalah dia kan Inilah, perempuan. Ya, berarti yang dianggap orang itu hanya laki-laki. Dah, apalagi Makanya Fale, sering saya apalagi. bilang mereka ini jawabannya yes no bisa yes bisa no. Apalagi Hale. Udah, ya udah. Jadi kalian belum puas juga jawabanku atau gimana? Bukan gini loh Cinta Selawat. Pernyataanmu yang mengatakan bahwa yang mendapat wahyu adalah nabi. Nah, ketika iya. Maria dapat wahyu, kau sangkal lagi pernyataanmu. Mau jadi apa kamu gitu loh? Enggak, jadi maksudnya gimana? Enggak, kau sudah puas enggak dengan jawaban aku atau bagaimana? Atau kau tertawakan aku? Meledak? Tidak, aku hanya ingin Udah selesai kau belum? itu Biar aku- punya biar prinsip biar yang benar aku mana tanya gitu. balik. Pernyataanmu Biar aku kan tanya balik. mengatakan Sudah selesai bahwa belum? Nabi itu dapat wahyu, ya kan? Bahkan hanya untuk dirinya sendiri masuk kategori wahyu. Nah, Ya, sudah selesai ketika belum? si Maryam itu, Siti Maryam pun dapat wahyu, tiba-tiba kau bilang, oh itu bukan nabi. Lah terus maumu apa? Ngono toh? Tidak ada nabi dari kalangan perempuan di Muslim. Berarti Kan aku pernyataanmu jelaskan. salah dong. Kalau yang Berarti menerima tariklah wahyu itu pernyataanmu. enggak usah. Kalau yang menerima wahyu itu enggak usah harus nabi, manusia biasa pun bisa. Misalnya dia dari bukan Islam, terus dia menerima mukjizat dari Allah, dia berubah masuk Islam, itu juga udah wahyu itu. Ini dari mana lagi ya? Pendapat Dari siapa mana? lagi? Makin Ih, pusing. tambah pusing. Makanya Buti, Iya. makanya saya teringat tadi dengan bukunya Arthur Jeffrey tadi, Buti. Jadi Arthur Jeffrey itu memasukkan kata nabi itu sebagai kosakata non Arab.
Ya kan? Terbukti dari bagaimana mereka bisa menjelaskan ini. Terbukti Betul, dari bagaimana versinya cara mereka beda-beda. menjelaskan ini. Pusing. Beda-bedanya di mana? Aku bilang sama kalian. Nih, saya kasih tahu tadi ya. Beda-bedanya di mana? Pak, Definisi cinta Nabi sama. sholawat. Coba aku Iya, tanya sama tadi. kalian, definisi Nabi menurut kalian bagaimana coba? Enggak. Tadi kan dari Muslim, Ya, Pak Bangwan. udahlah ya Tadi. gantian lah Buti. Pak Masa Bangwan kami tadi diserang bilang. terus? Kalian ini kan room kalian. Ya, silakan. Ya. Ya udah Saya mau bergantian kasih definisi Nabi menurut kalian bagaimana? Rasul bagaimana? Baik, saya jelaskan ya. Ya, Jadi satu-satu gini. ya. Aku minta pernyataan dari Meledak dan Edis. Gini, jadi Nabi di dalam bahasa Ibrani itu Navi pakai V Navi. ya. Artinya adalah pelihat atau orang yang diperlihatkan sesuatu apa yang akan terjadi di masa depan. Itu arti Navi. Nah, itu kata Navi ini itu ke laki-laki. Kalau untuk perempuan dia Naviah. Naviah itu perempuan. Seperti itu jawaban saya. Berarti dapat penglihatan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Iya, yang memberi penglihatan itu Elohim Bapa. Oh, Nah, ya, kalau berarti dia dapat- kalau Rasul ya. Kalau Itu Rasul Nabi. Nujum Kalau Brahma Rasul- juga kalau Rasul itu ahli Nujum murid-muridnya Brahma Tuhan juga Yesus. dikasih. Kan sudah saya bilang Ahli dari Nujum Elohim Brahma Bapa. juga dikasih. Bukan itu khususnya. Ahli Nujum Brahma Eh. juga dikasih Ya, kepintaran jadi untuk Rasul meramal masa depan. Rasul Itu dari Elohim memberi penglihatan Elohim ya, Rasul bukannya tante sembarang, ya. Rasul tante Rasul. Rasul muridnya Tuhan Yesus 70 murid sama 12 murid itu semua rasul. Ya, itu Tugasnya apa? spesifik Tugasnya kali. apa? Tugasnya Rasul ini apa? Ya mewartakan Injil lah, disuruh pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Mewartakan kata Yesus. Injil. Kalau Nabi tidak mewartakan Injil. Ya Nabi itu kan ada di era perjanjian lama, mereka hidup dalam PL, itu Nabi. Nah, Jadi kalau setelah Yesus zamannya itu, Yesus tidak ada lagi Nabi, semua jadi Rasul, ganti Rasul. banyak yang belum menjadi murid Yesus ya disebut Nabi. Tapi yang diutus langsung oleh Yesus itu nih di dalam Matius 10 nih ya, baca nih ya. Itulah pertama kali Yesus mengutus ke-12 muridnya yang disebut rasul. Jadi rasul itu semua rasul itu adalah murid-murid Yesus. Ada 70, ada 12 ya, itu disebut rasul. Di dalam perjanjian lama nggak ada tuh tertulis rasul karena yang mengutus itu adalah Elohim, ya kan? Elohim itu betul dia menerima penglihatan nih ya, contohnya nih ya. Nah, Nabi Yehezkiel dia menerima penglihatan ya. Nah, yang namanya wahyu di tempat kami bukan dari suara seperti bunyi lonceng, enggak. Mereka semua melihat dalam visi penglihatan, bukan dalam bentuk suara seperti bunyi lonceng di tempat Anda nih ya. Nih ya, Yesaya 1 nih ya. Penglihatan yang telah dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yuda. Nah, ini Yesaya ya. Nih, dia mendapat penglihatan. Setelah Yesaya kita lihat lagi nih ya, Yeremia ya, dia penglihatan enggak? Semua penglihatan, enggak ada yang banyak kayak bunyi suara lonceng. Itu artinya yang memberi penglihatan itu oknumnya. Cicak. Ya, oknumnya beda Cicak ya. aja ntar kita lihat kucing. Dengar ya. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin dalam zaman Yosia. Ya, firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosua, Raja Yosua. Mana saya lihat ya penglihatannya ya. Ya, lalu dalam pembuangan nah ya. Yosua Raja Yehuda hingga penduduk Yerusalem diangkut dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Oh, ini dia mendengar firman Tuhan ya. Nih ya, saya kasih tahu ya. Ya, mereka itu melihat ya. Nah, satu hal yang merupakan perbedaan yang mendasar sekali ya, ketika para nabi, para rasul itu menerima wahyu caranya kayak gini ya, beda banget dengan di tempat Anda ya. Nih ya, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya sebelum, nah ini langsung ditulis dalam tanda kutip ya. Ya, itu langsung perkataan Elohim itu turun langsung ya, nggak ada yang diambil alih menjadi dia ya. Nih ya,
langsung ini ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Nah, ditutup lagi ya. Ditutup lagi dalam tanda kutip. Nah, itu ya. Itu dia. Nah, coba kita bandingkan dengan Al-Qur'an ya. Saya langsung buka lagi Al-Qur'an, beda banget nih ya. Ya. Nih, bentar ya. Saya buka aja nih. Rambling saya buka ya. Penerima wahyunya tuh beda. Nih ya, saya buka aja nih ya. Kitab yang pertama nih ya. Bentar ya, kitab apa ya? Al-Baqarah itu satunya mana ya? Ini udah Al-Baqarah ya. Sebentar ya. Yang QS3. Aduh, siapa yang ngobrol situ? Tolong dong itu dong. Nih ya, saya bacain ya. Nih ya, sebentar ya. Yang satu, ini 90 ya, sebentar. Nih. Tak bacain ya. Halo, mana sih? Bentar ya, saya buka aja nih. Rambling aja, saya buka aja yang ayat 1. Oh, ini 200 gede banget ya. Yang baru-baru aja nih di awalnya ya. Nih. Bentar saya buka. Ini ayat berapa nih? Ini 12. Nah, ayat satunya nih ya. Ayat pertama aja saya buka ya. Ini beda loh. Nah, ini ya. Ya, di tempat Anda ditulisnya gini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, gitu kan? Jadi kalau itu adalah wahyu Tuhan, bagaimana wahyu Allah, bagaimana Allah mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, nih saya buka lagi ya. Itu tadi di QS4 ya. Sekarang saya coba QS5 ya. Buka semuanya. Nih, sebentar. Ya, saya buka ya. Mana sih yang awal baru? Ya, dari Pak penurunan ayat juga beda Pak. Ya, jelas ini oknum yang beda ya. Nih satu, mana sih ayat 1? Bentar nih saya bukain. Ya, ayat 1. Nah, ini ayat 1 lagi, masuk ayat 1 ya. Nih. Mana tadi? Ya, sebentar Bapak Ibu, sabar ya. Nah, ini ya. Hidangan. Ya. Hidangan ya, ini hidangan ya, dengan itu hidangan ya di dalam Al-Maidah atau hidangan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nih, saya buka aja lah ini ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sesungguhnya Allah dialah yang, nah gitu ya. Nah itu ya, kalau di kami penurunan wahyu, perkataan Elohim itu nggak pernah dikatakan dia langsung. Ya, kalau kata Nabi Yesaya ya, sebab beginilah firman Tuhan. Nah, itu kata Yesayanya. Lalu firman Tuhan itu turun langsung ya. Nih, saya buka lagi Alkitab kami ya. Nih, Alkitab kami nih. Langsung rambling aja ya. Langsung aja, ngacak aja saya buka nih ya. Nih ya, dalam kitab nabi-nabi nih ya, Nevi'im. Saya buka itu aja, Yesaya nih ya. Nih, ya. Nah, ini kan beginilah firman Tuhan. Nah, ini perkataan dari Yesaya ya. Yesaya 45 ya. Lalu dan tanda kutip. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores dan tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tetap ya. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung ya. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan pulang-pulang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda. Nah, itu pernyataan Elohim turun langsung. Kalau ada pernyataan dari nabinya, dia mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan. Nah, kalau di tempat Anda kan nggak kayak gitu. Terima wahyunya kan nggak kayak gitu, bro. Halo, ini pada dengerin nggak sih? Saya tambah dikit, Bu, ya. Tempat Anda nih ya. Udah. Pernyataan Allahnya ya. Katanya dapat wahyu. Sebentar. Katanya dapat wahyu, tapi narasinya begini ya. Sesungguhnya dialah yang maha ya. Dialah Tuhan, ntar ya. Katanya dapat wahyu, artinya tetapi begini kok dia? tuh. Artinya begini. Sebentar. Ya. Dengar dulu, dengar. Ya. Saya sudah ngerti. Ya, saya sudah paham maksud kalian semua ini. Ya, semuanya kalian pasti mencari kesalahan di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya tuh Al-Qur'an juga itu dipelajari itu harus memiliki 15 ilmu dasar untuk mempelajari isi Al-Qur'an. Oke, nggak masalah. Nggak ada masalah. Jadi masalah metode pewahyuan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu dilakukan dengan apa? Karena dipilihnya baginda Nabi SAW itu dengan dia sebagai ummi ya, dia ummi, tidak bisa membaca dan tidak menulis, makanya apa yang disampaikan oleh Allah melalui perantaranya Pak, nanti kamu dimarah lagi sama Ustaz Nahnu itu kan bilang Muhammad gak bisa baca nulis itu. Iya. Enggak, kalian sendiri saling berdebat loh, pusing kami jadinya. Satu ngomong A, satu ngomong B. Nahnu siapa tuh Nahnu? Nahnu siapa? Gak kenal aku Nahnu. Loh,
Itu Ustadz Nahnu kemarin Nggak marah-marahin kenal aku siapa saya. Nahnu itu, Dia nggak bilang kenal. gini, dia bilang Nggak gini sama kenal saya. aku siapa Nahnu. Loh, gimana lagi nih, waduh. Nggak kenal aku siapa Nahnu. Kalau dia Oke, tidak kalau suka ini- dengan kami, kalau dia tidak suka dengan kami, dengan perjuangan kami membela agama Islam di TikTok ini, ya, membela dari pemurtadan yang kalian lakukan, ya, itu kami tidak mengenalnya. Kecuali dia ikut ataupun itu si menjadi. Nahnu itu kan orang Sunni, bro. Dia ustadz loh. Ya nggak Kamu kenal gimana aku siapa sih? dia. Ya lu tegur dia Dia aja menolak. langsung. Dia menolak. Iya, kau Dia tegur menolak. aja dia lah, jangan marah sama Lu kami. kasih Jadi tahu gini, dia, jadi gini. Kita ini Yo, seperti di jangan bawa pingpong. Nahnu, Enggak, aku gini. nggak kenal, bro. Enggak, sebentar Bang. Bu Uti dan teman-teman lain. Kita ini kayak di pingpong sama mereka. Itulah mereka. Dilempar ke Ustadz ini dibilang Muhammad katanya nggak buta huruf. Dilempar sama Ustadz satunya katanya Muhammad buta huruf. Iya. Jadi gimana Ya, mau siapa enggak. yang kami percaya kalau Ya, gini? Sama itu Edi yang seperti kalian- ini. yang kalian pahami- Apakah Allah yang punya kalian ruh? pahami- Yang lain yang mengatakan kalian pahami- punya. Intinya Yang banyak lain mengatakan versi. tidak punya. Ya beginilah mereka. Yang lain kalian, bilang yang kalian Allahnya pahami punya bagaimana? ruh. Itu artinya apa, Dis? Kau kan Supaya- 10 tahun, Dis. Bang, gini Enggak, loh. aku tanya kau, Supaya- Dis. Kau sudah 10 tahun belajar Al-Quran. Jelaskan sama aku, ya. Kalau kau sudah 10 tahun belajar, otomatis kau pandai untuk mengajari orang. Bisa mengajari orang. Jelaskan apa arti umi di Al-Quran itu. Nanti ku jelaskan pun kau nggak percaya. Makanya sebagian dari Percaya kalian aku, karena kau sudah belajar 10 tahun. Iya, jelaskan. Ya, sebagian apa itu dari arti kalian umi? bilang umi Dikaitkan itu- kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya dengerin kan kau tanya, biar ku jelaskan. Jelaskan, jelaskan. Saya tidak dalam kapasitas menjelaskan Al-Quran. Ustadzmu sebagian bilang seperti Pak Nahnu mengatakan Muhammad tidak buta huruf. Oke. Sementara Zulkifli dan kawan-kawan mengatakan Muhammad buta huruf. Terus siapa itu Ustadz? Siapa itu yang ini? Siapa namanya? Yang ikut barisan 212. Siapa sih namanya? Saya lihat Iya, video itu juga itu ada videonya. Dia bilang Siapa nggak sih buta namanya? huruf. Si Siapa namanya? Abi Rizik. Abah. Abi Rizik. Bukan. Bukan Satu- Abah. Haikal, Babe Haikal. Oh, Haikal. Di YouTube. Itu si Babe Haikal pun malah marah-marahin tuh. Mana yang bilang Muhammad buta huruf? Malah marah-marah dia. Lu setel aja. Oh, nanti Dia udah kamu dimarahin turun, sama udah Babe lama. Haikal nanti. Kalau Buya Sakur lebih parah lagi, bro. Siapa yang mengatakan nabinya buta huruf akan saya Tuh, yang di laporkan, bawah, kata dia. setel tuh, kalau misalnya Tuh, kan mereka jadi banyak pusing versi, kami Bang. jadinya. Iya. Jadi kami nggak tahu mau ngobrol sama yang mana nih, yang Islam Betul. golongan mana, gitu loh. Satu bilang buta huruf, satu bilangnya enggak buta Udah kabur huruf. dia. Udah banyak kok buktinya. Cari aja. Di TikTok juga ada Abah Haikal bilang apa, yang satu bilang Oh, udah keluar Pak itu selawatnya udah Lari, keluar. Pusing dia. lari. Pusing dia ngadep. Oh, dia jatuh bukan keluar, dia jatuh mental. Dia masih satria dia, masuk lagi dia. Bang, brutal. tadi kedengar Bang Satria, Bang Cinta kedengar tadi. Kami ngomong apa? Kenapa dikatakan seperti itu? Rasulullah itu tidak bisa baca tulis. Tuh, doubling kau, suaramu Tonton. feedback. Pak, ketika dikatakan Rasulullah tidak baca tulis, banyak sekali dikatakan Rasulullah mau itu bagaimana maksudnya, Pak? Rasul membaca Al-Quran banyak, Pak. Saya kasih ayatnya banyak sekali. Kalau Rasul dia mau- gini, kalau dia buta Mengatakan huruf, gimana dia mau ngecek bahwa Quran yang ditulis sudah benar atau salah? Kan dia buta huruf. Gimana mau ngecek benar atau enggak? Bisa nggak orang buta huruf tahu itu beli tempe atau beli tahu, kan nggak tahu. Ngeceknya itu beli tempe atau beli tahu. Ya kan? Justru dia mengecek Al-Quran itu siapa? Bagaimana? Orangnya bagaimana gitu? Bisa dipercaya atau tidak? Gini Bang, Di zamannya. Kalau gini Bang, orang buta huruf bisa nggak ngecek tulisan itu tulisannya perintahnya beli tempe atau beli tahu? Bisa nggak? Pak, di dalam Al-Alaq, Pak, di Waduh. dalam Al-Alaq ya dikatakan kenapa kalau dia nggak bisa membaca, kenapa Nabi Muhammad itu mendapat julukan bahwa Rasul yang mengajar dengan pena, Pak, dengan pulpen. Apa yang diwahyukan oleh baginda Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, sumber dari berasal dari Jangan Allah, lari ke situ dulu. ya. Bisa baca atau enggak itu dulu Bang, poinnya. Surah Dia bisa baca atau enggak? Al-Fatihah yang diwahyukan kepada baginda Nabi SAW, ya pada waktu itu sama bacaannya dengan yang kami baca sekarang Oke, ini. jadi intinya dia buta huruf. Dia tidak bisa membaca dan menulis. Iya, buta huruf agar berarti. terhindar dari fitnahan kalian bahwasanya Al-Quran itu akan suatu saat itu Iya, buta huruf atau enggak gitu aja loh. yang dia tidak bisa baca tulis saja kalian fitnah, apalagi bisa baca tulis.
Bingung kan? Tinggal jawab. Kalian hanya mencari kesalahan. Ambigu. Dikatakan Rasulullah itu tidak bisa membaca tulis agar terhindar dari fitnahan kalian bahwasanya Al-Qur'an itu adalah buatan baginda Nabi. Berarti itu aja, ini aja masih kalian fitnah gitu. Oke, gini. Berarti dibuat tidak bisa baca huruf, tidak bisa baca huruf untuk supaya menghindari itu. Iya. Gitu. Berarti aslinya bisa. Sebentar, berarti aslinya bisa. Kok aslinya bisa gimana? Ya kau jawab aja. Gimana sih? Kok aslinya lagi sih? Sebentar. Aslinya lagi. Sebentar gini. Kamu bilang gini, dibikin. Aku kok nggak ada di sini di room. Udah kedengeran suaramu, tinggal ngomong aja. Iya, kedengeran. Yang penting suaramu kedengeran. Tadi kamu bilang gini, dibuat rahasia itu buta huruf supaya kamu bilang supaya terhindar dari fitnah mencontek Bible. Kan itu tadi kamu bilang. Halo? Dia udah di dalam. Sini. Dia udah nampak. Ya, bener nggak kamu bilang tadi dibuat dia buta huruf supaya tidak ada fitnah dia mencontek Bible gitu. Bener nggak? Iya. Nah, banyak kok ayatnya. Oke. Berarti aslinya dia buta huruf atau enggak? Ya sebenarnya seperti itu, dia tidak bisa Rasulullah ya Allah ya Karim, Rasulullah tidak bisa baca tulis agar terhindar dari fitnahan kalian. Kalau Al-Qur'an itu dibuat oleh baginda Nabi. Baik. Kalau dia tidak bisa. Terus apa lagi? Kalau dia tidak bisa baca tulis. Aslinya tidak bisa baca tulis, kau tanya tuntut aslinya lagi. Ini pertanyaan apa sekarang ini? Coba aku tanya kalian. Kalau dia tidak bisa baca dan tulis. Terus? Bagaimana dia bisa mengecek tulisan itu disuruh beli tahu atau beli tempe? Kan dia nggak bisa baca. Halo. Gimana kamu? Saya jawab. Erik Rangung Muslim ini. Nah, kalau dia buta huruf, yang kalian bilang nyontek, bagaimana dia bisa nyontek kalau dia buta huruf? Karena ada telinga. Karena nyontek. Nah, ya kan punya telinga buat nyontek gimana? Nyontek telinga. Iya, nyontek dari telinga. Diluruskan aja, Edi. Begini. Sebentar. Begini. Sebentar, teman-teman demi dulu. Apakah tidak bisa orang meniru sesuatu dari telinganya? Bisa nggak? Tulisan dari mana? Tulisan dari mana? Bagaimana dia nulis nyontek? Yuk. Bagaimana? Pakai telinga. Gimana sih pakai telinga? Iya, di mana bagaimana dia bisa menulis? Oke, nulis baik. Bagaimana? Baik. Saya akan bukakan. Baik. Buti bisa minta tolong dibacakan kepada mereka ayat Quran mereka sendiri. Ya. Yaitu di dalam Quran surat ke Nanti dulu ya. Surat sebentar. Saya lagi di luar. Oke, tolong teman-teman yang lain tolong bukakan surat Quran surat ke-8 ayat 31. Silakan dibacakan. Keras-keras ya. 8:31. Ya, Quran surat ke-8 ayat ke-31. Silakan. Dia kan buta huruf. Kata kalian Quran itu nyontek. Dari mana orang bisa? Iya, makanya baca dulu Quran. Aku bacakan ya. Ayat 31. Iya, bacakan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar. Kalau kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang purbakala. Di situ ada kata-kata mendengar, Bang. Coba satu kali lagi dibaca, Bang, biar pelan-pelan, Bang. Bacanya pelan-pelan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat yang seperti ini. Jadi orang-orang itu bisa mengetahui dari pendengaran atau hanya dari bisa baca tulis saja? Dari pendengaran. Iya, bisa dari. Jadi bisa. Oke, Muhammad bisa dengar nggak? Sebentar, Ranggung. Muhammad bisa dengar nggak? Dengar dulu. Muhammad bisa dengar nggak? Bisa dengar nggak dia? Bisa. Oke, kalau bisa dengar, bisa niru nggak?
Aku Sebentar, saya tanya dulu. Kalau orang bisa mendengar, bisa meniru nggak? Bisa. Ingatan Bisa. kamu Udah selesai. Sudah selesai. Kamu bilang sudah kamu jawab. Sudah kamu jawab, Jadi selesai sudah. biar langsung kita kaukan ya begini Pak Erik. Pak Erik dengar. Pak Erik dengar. Kalau Iya, tenang, alasanmu, tenang. Iya, kalau iya, apa alasanmu itu? nabimu tidak bisa menulis, apa kau lupa para nabi, para sahabat-sahabatnya kan bisa menulis tuh. Ayo. Nah terus? Sahabat-sahabatnya bisa nulis Ini ya. dong. Iya bisa, iya bisa. Jadi ya sudah. Rasulullah itu menerima wahyu dengan secara oral kan, dengan secara hafalan. Bentar Bu. Gini ya, Rasulullah yang buta huruf aja kalian bilang nyontek, apalagi dipilih Allah dari tahap intelektual. Lebih-lebih kalian bisa bilang nyontek. Dari orang buta huruf aja kalian bilang nyontek. Iya. Apalagi Allah memilih orang yang pintar. Buta huruf aja dipitnah. Pak Edis, sebentar Pak Edis. Kalau kamu punya asisten, katakanlah kamu buta huruf, bisa nggak itu kamu perintah itu asistenmu untuk mendengar dan menulis? Bisa dong, bisa dong. Sudah. Jadi alasan orang bapak itu begini, Pak tujuan lemah. kalian Alasan mempertanyakan bapak itu hal ini lemah. apa coba? Aku tanya tujuan kalian mempertanyakan hal ini apa coba? Coba Tujuannya jelaskan. begini, saudaramu menyatakan dia buta huruf, sebagian mengatakan tidak buta huruf. Satu, Syekh Profesor Buya Sakur mengatakan bahwa Nabi bisa membaca dan tulis. Siapa yang mengatakan Nabi buta huruf akan saya laporkan. Itu kata Buya Sakur. Jadi kami hanya bertanya yang benar mana, itu aja bro. Sesuai dengan Babe Haikal juga bilang di Al-Quran. Babe Haikal, Ustadz Haikal juga bilang Muhammad itu bisa baca. Betul. Nanti kamu dimarah sama Haikal, nanti nih kamu dikepret kamu sama Haikal, nanti gimana kamu? Ayo, kalau mau nanya sama mereka. Teman-teman, saya harus pergi nih. Maaf ya, kita harus bubar. Maaf ya, saya. Jangan Buti, aduh. Saya balik lagi ya. Buti, bentar. Nanti sholawat kamu masuk jam 9 sama saya. Ayo, Iya, kita jam jibak. 9 nanti. Tapi sebentar Buti, gini, ada sebelum Buti tutup Buti. Saya ada rencana, saya ada rencana. Karena kalau kita ngobrol sama muslim-muslim yang dari Indonesia ini, orang-orangnya itu terus, gitu loh. Coba kapan-kapan kita buka forum setiap hari, tapi internasional. Jadi kita cari muslim-muslim yang dari Arab terutama, karena mereka bisa berbahasa Arab, jadi lebih mudah, gitu loh. Ya, but I cannot speak Arabic. Saya nggak bisa ngomong Arab. Inggris. Jadi kita pakai buka forum bahasa Inggris, tapi rutin setiap kapan kita adakan. Gitu kan? Nanti yang kita undang itu muslim-muslim yang dari luar negeri, terutama yang dari Timur Tengah. Nah, kalau macam sebentar Buti, kalau macam sebentar. Jangan dibahas itu. Kalau cinta sebentar. Kalau macam cinta sholawat, Erik Ranggung sama yang tadi itu siapa namanya? Sabang One. Ya kan nanti kita pusing sendiri Buti. Iya, betul. Kita pusing sendiri. Jadi kita cari nuansa baru. Iya, kita cari nuansa baru. Kita cari dari luar negeri, tinggal kita bikin aja kapan acaranya seperti itu. Boleh juga itu Bang Edi setuju. Iya, lebih bagus. Kapan itu kita adakan gitu. Kalau yang di sini, jawabannya yes no terus, bosan kita. Yes no, Iya. bisa yes, bisa no. Oke, makasih Buti, makasih. Al-Araf 157 158 Rasulullah Umi ya kata Allah. Bye. Aduh, kalau kalian ini Bye. Aduh, kalau kalian ini mau lari kabur-kaburan saja. Bye.